Halo, selamat datang di podcast Belajar Alkitab. Seperti biasa barengan sama Steven dan William. Ya, seperti biasa kita akan belajar dari Alkitab, kebenaran, firman Tuhan. Di waktu gue mulai mikirin podcast ini tuh sebenarnya gue nggak tahu gue harus mulai dari mana. Karena pengetahuan gue terhadap Alkitab udah pasti nggak ada. Karena ya pendosa kapan sih baca Alkitabnya gitu. Terus kalau dia pendosa kita apa dong, Will? Nah, dia tuh kalau Stephen itu orangnya rendah hati banget. Ya kan? Gue kalau Stephen ngomong gitu berasa kayak orang yang sok suci gitu loh. Maksudnya gue ketusuk banget kalau dia bilang pendosa. Pendosa gue apa dong? Rasanya gue kayak gak pernah minta ampun karena dia rendah hati banget. Nggak. Jadi segua mungkin lah yang kayak ngeliat, ada orang belajar Alkitab nih, ikutan lah gitu. Dan kalau misalkan firman yang suci, aduh aku nggak bisa, pasti nggak dapet. Kalau gue ngelihat podcast namanya firman yang suci, gue nggak bisa, gue nggak datang karena gue udah nggak suci gitu. Jadi kayak, aduh, apalagi firman Tuhan gitu kayak, aduh, gimana ya? Harusnya bikin satu lagi orang berdosa gitu mungkin. Nah, bagus tuh. Karena Tuhan nggak mau juga kita pelayanan, and then kita lose the purpose yang aslinya. Pelayanan should be luapan daripada hubungan kita sama Tuhan, respon gitu. Bukan gara-gara pelayanan kita dekat sama Tuhan, nggak kayak gitu juga. Pertamanya harus hubungan kita. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Die Promise Community. It's been a while kita tidak upload konten-konten terbaru, tetapi pada saat ini I'm so excited karena kita akan berbincang-bincang dengan dua anak muda yang sangat menginspirasi bagaimana mereka berjalan bersama dengan Tuhan dengan melayani di podcast Belajar Alkitab. Apa itu podcast Belajar Alkitab? So, kalau teman-teman mendownload, seperti teman-teman ketahui bahwa Die Promise Community sekarang sudah mempunyai mobile app. Teman-teman silakan go to Google Play, ketik Die Promise Community, dan di situ ada satu aplikasi yang teman-teman silakan download. Di dalam aplikasi tersebut ada menu podcast. Podcastnya yaitu podcast Belajar Alkitab. Kalau kita dengerin podcast, kan kita nggak bisa lihat wajahnya kayak gimana. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama berbincang-bincang dengan dua anak muda behind this podcast Belajar Alkitab. Apa sih yang menginspirasi mereka? Mengapa mereka mau memulai podcast ini? Apa yang membuat mereka konsisten? Apakah mereka memang serohani itu? We will find out. Stay tuned, mari ngobrol-ngobrol dengan kita. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan mereka. Mereka adalah Steven dan William. Salam kenal, nama gue Steven Patras. Gue background-nya adalah pendosa. Karena apa gue suka bilang gue kayak gitu, karena memang background sampai akhirnya gue bisa ketemu teman-teman kayak Dita, kayak William, itu gue memutuskan dan dibantu sama Tuhan untuk kembali sama dia dan lebih banyak belajar. Akhirnya gue bisa ketemu sama William, sama Dita dan teman-teman kita yang lain di pelayanan. Dan itu sedikit background dari gue. Kalau keluarga, gue di sini merantau. Keluarga gue sebenarnya ada di Maluku Utara. Nyokap bokap, 5 saudara, dan ya. Oke, nama gue William, panjangnya William Satya Wijaya. Background biasa aja sih, gue nggak lebih, ya gue orang biasa aja ya, tamat SD, SMP, SMA, kuliah, udah. Nah, gue dari Jakarta, lahir di Jakarta, orang tua dari luar kota, gue dua bersaudara, gue paling tua, ada adik yang lebih bedanya cuma setahun gitu. Jadi saat ini kalau gue juga ada usaha sendiri dan keseharian gue ya karena lagi pandemi gini ya sama istri sama anak-anak aja. Jadi gue punya 2 anak, yang pertama 4,5 tahun, yang kedua 2,5 tahun. Kalau lu udah punya anak, udah tahu lu udah punya anak. Kan lu yang lain belum tahu. Oh iya benar. Nah, terus apa sih jadi lupa? Oh, hobi. Jadi kalau hobi gue tuh suka olahraga. Jadi kalau memang
Olahraga apa, Will? Kalau boleh tahu? Kelihatan banget suka olahraga. Main catur. Kelihatan banget suka olahraga lu, men. Jangan ngelihat sekarang dong. Kan ini pandemi 1 tahun, nggak kemana-mana. Oke. Jadi gue suka olahraga, sebenarnya gue paling suka badminton. Dan gue sering banget main badminton sama adik gue. Kalau teman-teman ada yang suka main badminton, kontak kita aja. Ya siapa tahu habis pandemi kita bisa cari waktu. Gue juga suka makan. Cuman memang sekarang gue punya makanan agak limited karena ya mungkin ntar deh kita cerita sambil jalan ya. Okay. Karena Steven. Waduh kan. Wow. Ya tapi ya gue juga suka makan, makanya gue cocok sama Steven. Bagian olahraganya kayak kurang cocok kita. Ya udah gitu aja, dan kita sama-sama suka belajar bareng. Sebenarnya kalau gue sendiri, misalnya teman-teman pengen tahu background gue sih biasa aja. Gue juga kagak bandel-bandel banget. Ya mungkin bisa termasuk alim lah gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh banget gitu. Jadi ya biasa-biasa aja. Gimana sih kalian bertemu? Maksudnya apakah kalian satu gereja atau teman? Tadi kan sebenarnya background-nya beda ya. Satu di Jakarta, terus Steven juga orang tua di Maluku. How you guys met? Kayak apa aja sih? Kayak ini ya, kayak cerita-cerita couple mau nikah. Ya ini kan kalian partner loh, ya kan? Iya benar. Jadi kalau gimana kita ketemu, sebenarnya mungkin gue yang bisa lebih cerita banyak. Jadi dulu itu sebenarnya kita nggak satu gereja, jadi kita di gereja yang berbeda. William itu ada di gereja di Jakarta Barat, di Kalideres, dan gue gerejanya itu di Tamrin, di Jakarta Pusat. And then satu hari tiba-tiba dompet gue tuh hilang, entah di mana, lagi gereja mau persembahan, terus gue, kok dompet gue nggak ada ya. Terus akhirnya kebetulan waktu itu gue bergereja sama pacar, sama keluarganya pacar juga. Terus gue bilang, dompetku nggak ada nih gitu. Nanti makan bayarin ya, gue bilang. Gue nggak bilang gitu. Bilang dompet aku nggak ada nih, di mana ya gitu. Terus pikir-pikir kayaknya mungkin aja ketinggalan sih di rumah, gue bilang gitu. Terus katanya, ya udah habis gereja nanti kita ke rumah aja, kamu ambil supaya nanti jangan aku yang bayarin, kamu yang bayarin gitu. Tetap makanan ya. Terus akhirnya kita ambil ke rumah, ternyata dompet gue nggak hilang, dompet gue tuh ada di rumah, di kamar lah, somehow ketinggalan. Nah dari situ tiba-tiba keluarganya Hana, nyokapnya tuh lihat daerah rumah gue, ini kayak gereja tante yang lama ya katanya gitu, tempat daerahnya. Terus gue nanya, di mana Tan? Ini kayaknya deket sini deh, coba kamu ikutin, abis dari rumah kamu ikutin ke sini. Terus akhirnya ketemu gereja itu, gereja tante yang lama. Jadi gerejanya keluarganya pacar gue itu tadinya di gereja William. Terus mereka somehow pindah tempat dan pindah ke gereja di Jakarta Pusat. Terus akhirnya turun, terus kenalan. Terus dari situ gue ngerasa kenapa ya gue mesti jauh-jauh gereja di Jakarta Pusat, sedangkan di dekat rumah gue tuh ada. Gitu. Terus dari mulai kayak gitu, gue mulai gereja di tempat itu. Nah dari situ baru mulai kenal William gitu. Pertama kali ketemu sih dari hal kayak gitu. Oke. Wow. Jadi Steven yang ketemu di gerejanya William ya? Betul. I see. Nah terus terang ya, kalau aku sendiri kan aku penggemar podcast kalian nih, makanya aku bela-belain pengen banget interview kalian. Nah kalian bisa jelasin nggak sih lebih detail mengenai podcast Belajar Alkitab ini? Dan apa sih bedanya sama podcast belajar Alkitab yang lain gitu? Will, jelasin dulu, gantian. Sebenarnya ini bagusnya Steven, karena ide podcast tuh dari Steven. Ya tapi nggak apa-apa deh, gue kasih tahu dari versi gue sendiri, nanti Steven tambahin aja. Jadi waktu Steven, ini lanjut ya ceritanya dari waktu gereja itu, dia pertama kali datang, gue sebenarnya nggak gitu perhatiin gitu, gue cuma tahu ada tante, maksudnya mamanya Hana gitu, kok ada dateng ya, sapa hai biasa gitu. Tapi tiba-tiba kayak minggu depannya lagi terus Steven datang terus, dan dari situ ya udah gue akhirnya nyamperin, terus coba untuk ngobrol gitu. Pertama-tama sih biasa aja, kayaknya nggak ada topik yang bisa kita omongin gitu ya, yang nyambung gitu. Jadi cuman hai, sapa, ngobrol, paling ngobrol 10 menit udah gitu. Nah terus nggak tahu gimana waktu itu sebenarnya
kita di gereja ada kelas, dan kebetulan di situ gue fasilitatornya di kelas yang untuk belajar bareng-bareng itu. Nah, kalau nggak salah Stephen ada ikut juga deh beberapa kali ya sebelum. Dita juga ada kan waktu itu. Iya, gue juga ada. pernah ikut berapa kan, kali. Juga ada gitu kan. Nah, abis itu dari situ itu udah mulai mau akhir-akhir tahun nih kalau nggak salah. Ya pertengahan ke akhir gitu. Terus gue mulai sebenarnya udah ngomong ke beberapa orang gitu bahwa gue nggak tahu apakah tahun depan masih bisa nih, karena kan anak-anak masih kecil, terus kalau habis gereja biasa istri gue butuh bantuan gue gitu. Nah di situ gue sebenarnya udah mulai kayak mulai doain, tapi juga belum serius banget. Tapi ya udah mulailah merasa kayak Tuhan apakah ada cara lain? Karena kalau enggak gue bisa seharian nih di gereja nih, hari satu harian itu udah habis, sedangkan istri gue udah nungguin juga. Nah dia pulang duluan gitu kalau dari gereja. Nah tiba-tiba nggak tahu gimana, ini menurut cerita Stephen gitu ya. Jadi dia tuh juga dia ngomong sama pacarnya, sama Hana, bahwa dia pingin kok kayaknya bagus kalau ada satu podcast, tapi kayak belajarnya tuh lebih santai, lebih apa kayak yang menurut dia tuh lebih enak dicernanya gitu, yang dia bisa nangkep. Nah terus si Hana bilang ke Stephen, ya udah lu coba aja ngobrol ke William. Nah ntar tanya Stephen deh, pastinya gimana di site-nya dia. Pokoknya yang gue inget, tiba-tiba kita pas jam makan kita ngobrol lagi bareng. Terus tiba-tiba Hana bilang, coba Pen kasih tahu tuh William tuh kemarin lu ada kepikiran apa gitu. Nah terus dia ngomong lah bahwa coba yuk kita kayak pelayanan tapi lewat media. Apaan tuh media? Gue tuh nggak tahu podcast sama sekali. Taunya cuma YouTube gitu. Dan dulu sama si Kak Dita nih udah pernah ngomongin tentang YouTube apa segala macam. Jadi gue cuma tahu YouTube. Parah sih gue. Nah, terus apaan tuh podcast? Podcast tuh kayak radio. Ya ampun, zaman sekarang gue radio lagi, gue nggak pernah denger gue. Tapi terus dia jelasin, dia bukan ini, gue punya podcast sama temen gue nih kayak gini. Terus gue bilang, oh podcast kayak gini ya. Tapi ya akhirnya gue pikir kok kayak apa ya, di saat gue mulai merasa bahwa kok waktu gue berkurang dan gimana gue masih bisa melayani gitu. Stephen datang dengan hal ini gitu. Nah dari situ kita baru mulai doain masing-masing juga, dan nggak berapa lama setelah itu kita mulai podcast kita. Lu tambahin deh, kayaknya ada sesuatu nih yang kurang. Jadi di waktu gue mulai mikirin podcast ini tuh sebenarnya gue nggak tahu gue harus mulai dari mana, karena pengetahuan gue terhadap Alkitab udah pasti nggak ada, karena ya pendosa kapan sih baca Alkitabnya gitu. Terus kalau dia pendosa kita apa dong, Will? Nah, dia tuh kalau Stephen itu orangnya rendah hati banget. Ya kan? Gue kalau Stephen ngomong gitu berasa kayak orang yang sok suci gitu loh. Maksudnya gue ketusuk banget kalau dia bilang pendosa. Gue apa dong? Rasanya gue kayak gak pernah minta ampun karena dia rendah hati banget. Enggak, bukan. Maksud gue adalah karena memang gue tahu pasti background teman-teman di sini, Kak Dita sama William gak sehancur gue, udah pasti. Kalau dosa bisa kita hitung ya, maksudnya kayak bisa di level-levelin gitu. Mungkin kalau gue jadinya levelnya pedes banget gitu. Level 10 lah ibarat makanan yang pedes. Nah, gue tuh ngerasa bahwa gue tuh punya banyak hal yang gue lakuin secara kreatif. Dulu gue bikin YouTube channel, terus gue bikin podcast, gue bikin hal-hal yang kreatif lah gitu. Tapi semuanya itu duniawi banget. Since gue balik sama Tuhan mau ajak gue kembali untuk kenal dia lagi dengan benar, gue pikir kayaknya konten-konten gue nih kok rusak banget ya. Bukan membawa orang jadi lebih baik, kok jadi lebih rusak gitu. Karena kalau gue denger sendiri, akhirnya gue udah gak nyaman lagi sama konten-konten yang gue bikin gitu. Karena misalnya contohnya ya, cerita soal gue mabuk-mabukan. Itu kan membawa orang, dan di sana gue seakan-akan fun gitu. Itu kan bisa membawa orang jadi kayak, oh mabuk-mabukan seru juga ya gitu, misalkan. Terus kayak, ya pokoknya hal-hal yang reckless gue omongin semua di hal-hal yang gue bikin secara kreatif. Setelah gue kembali, ya Tuhan ampunin gue, terus gue mikir itu. Terus gue bilang sama Hana, aku pengen bikin ini deh. Pengen deh kalau bisa bikin hal yang kreatif karena gue bisa, tapi bisa ada sisi rohaninya gitu. Paling enggak orang-orang yang kayak gue tuh bisa lihat Tuhan tuh bekerja kayak apa sih sebenarnya. Terus Hana bilang,
ya udah kalau mau bikin podcast bikin lah. Terus yang tadi itu gue bilang gue nggak bisa karena gue nggak ada pengetahuan Alkitab sama sekali. Terus kata Hana, coba deh kamu ngobrol sama William karena William itu kan setiap Sabtu bawain kelas kan buat kita belajar kan. Dia ada materi untuk dipelajari. Gimana kalau ambil materi dari situ? Terus dia kayaknya lebih ahli dalam belajar Alkitab. Terus masuk akal sih gitu. Terus akhirnya gue sama William nggak deket-deket banget sebenarnya. William juga ngelihat gue ngajakin dia bikin podcast kayaknya aneh gitu, nih orang siapa sih ngajakin gue bikin pelayanan lagi, baru kenal berapa minggu. Soalnya seingat gue tuh kita baru kenal 1 bulan kalau nggak ya. Dan gue juga belum lama di gereja itu gitu. Terus itu akhirnya terjadi. Hana bilang coba ngomong sama William, terus gue ngomong, terus William menarik juga, ayo let's do it gitu. Ya, dan itu cepat banget karena waktu itu gue inget banget karena waktu ngomong sama Kadita dulu, karena kan gue sama Kadita nih sebenarnya dari dulu tuh udah sering banget kita share ideas gitu. Itu banyak cerita lagi yang seru-seru deh. Tapi pas ngomongin YouTube selalu tuh kayak nggak tahu Kadita ingat atau enggak, pokoknya siapapun yang gue ngomong gue akan bilang gue tuh nggak pernah mau tampil dan wajah gue kelihatan gitu. Gue tuh nggak suka gitu. Gue sukanya ya kayak iya benar. Gue nggak tahu gue mungkin apa guanya merasa malu atau guanya apa, pokoknya gue nggak suka depan layar. Habis itu pas Stephen ngomong tentang podcast, apa nih podcast emang masih laku gitu kan sekarang, terus dia tunjukin kan podcast dia yang lama itu ternyata listenernya banyak gitu loh, bisa ratusan gitu. Terus kayak serius nih bisa kayak gini, dan dia nunjukin oh iya bener juga gitu bahwa yang kayak gini tuh ternyata orang masih suka. Dan gue pikir wah ini podcast ini kok kayak jawaban doa ya. Di satu sisi gue nggak usah nunjukin muka gue, kalau masuk YouTube kan minimal ya bajunya rapi dikit lah apa kayak gitu, lu behave dikit. Kalau podcast lu mau sambil ngapain juga nggak ada yang tahu gitu, yang penting cara lu ngomong aja gitu. Nah akhirnya di situ kita coba, walaupun pertama kali coba gue tuh kayak orang apa ya, kayak orang kagok gitu. Yang satu si Stephen itu backgroundnya MC, dia itu orang radio. Terus dia itu udah lama di podcast, dia tuh followernya ratusan, mungkin ribuan kali, gue nggak tahu deh, pokoknya banyak pokoknya. Nah, tapi ya itulah, dan ya puji Tuhannya kita cuma ngomong minggu itu, kalau nggak salah minggu depannya kita langsung mulai podcast, kalau nggak 2 minggunya gitu, kita langsung. Cepat ya. Wow. Jadi so far kalian udah berapa banyak tuh yang dengerin? Udah setahun lebih ya kalau nggak salah ya. Kita udah setahun lebih, 1,5 tahun. Dan setiap seminggu sekali selalu ada new topic ya untuk dibahas kan? Ya, setiap Rabu upload. Wow. Gitu. Kalau buat listener sih sebenarnya kita nggak tahu berapa banyak, tapi playtime-nya itu sekitar 19.000 kali dimainin. Tapi episode kita juga udah banyak sih, mesti kayak kalau nggak salah episode kita 70-an deh dalam 1,5 tahun ini gitu. 70-an lebih. Jadi ya itu diakumulate dengan mereka berapa playtime-nya sih sekitar 19.000-an. Wow. Dan karena kan yang aku tahu juga kalau podcast ini kan tidak hanya untuk orang Indonesia aja ya, tetapi juga bisa worldwide. Ada dari negara lain juga nggak yang dengerin? Nah, ini sebenarnya to our surprise, tiba-tiba banyak negara gitu loh. Tiba-tiba tuh kayaknya tengah tahun lalu deh, mulai pandemi awal-awal, itu tuh kita tadinya cuma 2 atau 3 negara, Singapura, Malaysia, Indonesia. Terus setelah mulai pandemi, tiba-tiba tuh banyak negara yang kok ada ya gitu. Kayak misalkan gue list aja ya, misalkan ada Australia juga, ada Amerika juga, ada Inggris, ada Jepang, orang kan, tapi gue rasa sih rata-rata ini dari negara-negara ini pasti orang Indonesia sih, karena kan kita Indonesia gitu. Terus dari Belanda, dari Jerman, dari mana lagi? Dari Hong Kong, dari United Arab Emirates, terus dari Sweden, Ireland, dan beberapa negara yang lain, Switzerland, terus Brunei, Maroko, dan lain-lain. Gitu. Jadi memang satu kelebihan juga ya di masa pandemik ini. Jadi kan kita nggak bisa keluar kan, jadi otomatis kita harus cari kesibukan yang di dalam rumah, tetapi bisa produktif juga. Dan salah satunya kita bisa juga belajar lewat online, yaitu lewat podcast. Keren banget sih. Nah sebenarnya
target audiens kalian itu apakah harus anak muda juga kayak kalian berdua, atau siapa aja boleh dengar? Atau gimana sih sebenarnya? Ada target khusus nggak sih yang dengerin Mana ya podcast Will ya? Pernah kita putusin nggak Will? Pernah ya? Sebenarnya waktu mulai ya kita benar-benar nggak mikirin banget sih ke target audience, cuman lebih kayak Stephen ngomong kayak gini pas awal, Will, gue belum pernah denger deh kalau ngebahas Alkitab tapi dengan cara yang lebih santai. Kan biasanya kalau udah ngebahas Alkitab tuh formal banget gitu loh, terus kayak kata-katanya kata-kata yang tahun berapa gitu kan. Nah si Stephen bilang bisa nggak sih kita lebih santai, lebih ya udah kayak ngobrol aja gitu, yang minimal orang kayak gua gini jadi tertarik deh buat belajar, kata Stephen gitu. Ya jadi itu awal mulainya, dan kita nggak ngomong ya, mungkin kalau dibilang target audience ya artinya anak muda yang mungkin nggak gitu punya interest buat belajar Alkitab tapi jadi bisa punya interest karena language-nya sama gitu, mungkin kayak gitu ya awalnya. Nah, sama satu lagi sebenarnya poinnya awalnya itu gue pengen banget banyak, sebenarnya nggak tergantung umurnya sih, banyak orang-orang yang background-nya kayak gue yang berantakan, and then bisa dengar Tuhan bekerja. Itu aja, sesimpel itu. Dan kita nggak, walaupun kalau obrolannya gini kayaknya lebih nyambung ke orang-orang muda, tapi kita nggak pernah targetin. Cuma kalau dari ini statistiknya si Spotify, dia kasih lihat sih, misalkan kita dari umur 17 ke bawah itu cuma 3%. 23%-nya itu 18 sampai 22. Terus 23 sampai 27 itu paling gede 30%. Terus yang 28 sampai 34 itu ada 23%. Terus 35 sampai 44 itu ada 13%. Yang gue emes adalah ada 60 tahun ke atas itu 1%. Oh, I see. Tapi 1%. Gitu. Orang tua berjiwa muda. Iya, benar. Gitu. Nah, kalau bisa lihat dari statistiknya, mana sih yang paling banyak didengerin? Bisa lihat nggak? Topik apa sih yang paling favorit banget? Episode topik paling favorit. Sebenarnya gue sering lihat sih episode ini. Episode sekarang tuh yang paling tinggi, bentar ya gue lihat dulu. Mujizat itu nyata, judulnya. Ini ngobrolin soal makna mujizat yang mungkin kita suka lupa. Karena kan kalau kita bayangin aja dari kata mujizat, harus ada sesuatu yang berubah secara mata gitu. Tapi di sini kita bahasnya dari sisi yang lebih dalam gitu. Terus sebenarnya ada satu lagi topik yang tinggi banget viewersnya dari awal kita upload itu menjadi Kristen, sama satu lagi sebenarnya yang paling orang, mungkin anak muda kali ya, siapa jodoh yang tepat buat saya. Itu kayaknya favorit topik deh bagi yang singles. Iya, itu tinggi itu. Terus nanti abis ini iya tentang doa. Ya, jadi judulnya itu Dia Hanya Sejauh Doa. Ya, teman-teman, itu semua ada di Spotify dan juga di app kita ya. Langsung di scroll aja tuh judulnya. Atau nggak pakai Spotify bisa dengerin di Anchor juga. Iya, Anchor. Tapi lebih gampang kalau teman-teman dari Promise ya dengerin lewat aplikasi aja sih. Ya. Right. Karena selalu update kok. Oke, kalian ada kesulitan nggak sih untuk terus secara konsisten melakukan podcast ini? Karena aku juga suka dengerin podcast yang lain ya. Sometimes mereka ya yang bawain podcast itu suka bilang, iya nih udah lama nggak upload ya, sorry ya guys, kayak gitu ya. Ini kayak aku nih salah satunya di YouTube. Nah, gimana kalian sendiri? Soalnya aku ngelihat ini, aku juga sangat amazed sih. Mau pandemi nggak pandemi, mau sibuk nggak sibuk, tapi selalu konsisten setiap hari Rabu selalu ada topik-topik yang baru. Gimana kalian bagi waktu dan mood kalian sendiri untuk melakukan podcast ini? Ya, silakan Pak William. Jadi kita tuh sampai ada berapa cara gitu loh untuk jujur kita berjuang dan bergumul banget. Padahal awalnya semangat, tahu kan kalau orang semangat, kita nggak usah deh terlalu sering dulu, seminggu sekali aja. Nanti kalau bisa seminggu 2 kali. Kan wah kayaknya tuh kayak seminggu 2 kali. Tapi pas dijalanin seminggu sekali aja luar biasa pergumulannya gitu. Karena ya kita sih jujur aja gitu, walaupun dikatakan bahwa Alkitab harus menjadi
makanan kita lah, tiap hari harus disirami. Tapi kita tahu nggak bahwa nggak selamanya yang kita ngomong itu yang sebenarnya terjadi dalam diri kita gitu kan. Ada masa di mana memang kita lagi down, ada masa di mana kita lagi beneran nggak pingin belajar Alkitab bahkan gitu. Dan ada beberapa podcast akhirnya kita bilang ya udah mendingan kita ngobrol aja deh. Ada mungkin nanti judulnya Stephen bisa share gitu beberapa. Di mana di situ kita cuma bilang bahwa minggu ini kita sama sekali memang gak ada mood belajar Alkitab. Dan it happens, gua nggak ada mood, Stephen nggak ada mood juga gitu. Dan kita pikir kayaknya lebih baik kita jujur aja gitu daripada orang ngelihatnya kayak ini orang kok kayaknya bisa belajar Alkitab terus. Jawabannya sih enggak. Bahkan ada podcast sampai kita kepikiran itu di awal-awal, sekali rekaman 3 aja enak nih, sekali 3 nanti 3 minggu kita nggak usah podcast lagi gitu. Nah tapi ternyata itu lebih parah hasilnya karena habis 3 minggu bener-bener gak. Jadi selama 3 minggu terlalu santai, gue juga nggak tahu Stephen ngapain, gue juga terlalu santai. Dan tiba-tiba, kita podcast sih. Jadi kayak fake banget gitu nggak sih? Maksudnya pas mau podcast baru belajar Alkitab. Tapi sehari-hari sebenarnya nggak gitu belajar Alkitab gitu loh. Jadi ya, dan kita ada ngomongin kayak yang topik seperti itu. Dan puji Tuhan dari situ, tapi Tuhan baik bantuin kita. Dan kita find out bahwa tiap minggu kita harus rekaman. Nggak bisa kayak kita borong. Kecuali nih, gue bilang, Stephen, gue kayaknya harus keluar kota nih. Waktu itu kan belum ada Zoom. Dulu kita ketemu gitu. Ketemuan terus, jadi minggu depan gue keluar kota, bisa nggak kita rekaman dulu? Nah itu kalau urgent. Tapi begitu pandemi kan nggak ada halangan lagi, malah kita ketemu cara baru gitu. Kita lewat Zoom, tapi kita cuma record audionya aja. Jadi ya hal-hal seperti itu pasti terjadi dan terus terjadi gitu. Tapi ya kita sama-sama menguatkan, puji Tuhannya makin kesini kita punya teman-teman yang mulai bantuin. Jadi kayak semenjak kita punya Instagram gitu ya, yang pertama di handle sendiri, tiba-tiba ada kayak pacarnya Stephen, temennya gitu. Terus kita di gereja juga ada kelompok kayak makin banyak teman-teman yang buat pelayanan bareng. Nah itu tuh menguatkan banget. Jadi kayak saling mendukung. Tiba-tiba ada teman-teman dari podcast yang bahkan ikutan belajar di salah satu program pendalaman Alkitab yang diselenggarakan oleh kelompok kita gitu. Kelompok maksudnya yang tim buat belajar Alkitab di gereja gitu. Jadi kayak karena itu udah saling mendukung, puji Tuhan ya kekuatannya datang dari situ. That's nice. Kalau Stephen, lucunya sebenarnya pada saat kita ketemu kan kayaknya lebih enak ketemu ya. Tapi sebenarnya pas waktu itu kita ketemu, dua-duanya tuh perjuangan banget. Gua soalnya pulang kantornya malam, jam 8 baru pulang. Jadi gue sampai rumah William tuh jam 9-an, jam 9 lewat gitu. Malam. William udah nunggu gue ngantuk-ngantuk sambil pengen tidurin anaknya. Terus kita melakukan itu selama setengah tahun kalau nggak salah ya. Nggak salah sih setengah tahun ya. Dan lumayan capek. Dan itu yang membuat kita kadang suka, Will, 3 episode yuk gitu. Will, sekalian yuk gitu. Karena kita pengen kayak, minggu ini gue nggak ke rumah William deh, lelah. Cuma ternyata nggak works yang kayak tadi William bilang. Nah sekarang tiba-tiba gara-gara pandemi, gue malah puji Tuhan untuk pelayanan ini ya, bukan untuk situasi ya. Untuk pelayanan ini, puji Tuhannya kita gampang ketemu lewat Zoom, walaupun kita tuh nggak pernah ketemu, baru 1 kali 2 kali di gereja gara-gara ada urusan selama pandemi ini, tapi bukan untuk podcast gitu. Jadi ya iya, dan pelayanan kan nggak seharusnya ada beban gitu ya. Yeah, right. Nah, tapi kita merasain kayak kok beban banget ya. Apalagi dulu awal-awal, gue sama Stephen kan belum deket banget gitu. Kita ngobrol tuh gara-gara ada pelayanan doang. Jadi kayak kelihatannya mungkin deket, tapi tapi memang dekat karena firman Tuhan aja sih. Nah tapi dari situ akhirnya jadi supaya penyemangat, karena bayangin jam 11 malam kadang baru selesai gitu kan. Stephen baru pulang, berarti dia mau tidur jam berapa sampai rumahnya gitu. Nah ya kita kadang ya terpaksa bukan terpaksa sih, jadi gue pikirnya oke, ini Stephen mau datang, siapin dulu nih makanan apa nih supaya kita ada semangat gitu kan. Jadi kadang bangun mood ya. Siapin sampai Stephen kadang-kadang lu gak usah siapin makanan, gue udah makan gitu. Tapi ya maksudnya tuh kadang enak aja. Jadi kita, karena kan kalau ketemu enakan ngobrol, kita nggak mungkin dong cuma ketemu hanya buat bahas sebenarnya. Dan pada saat kita ngobrol itu sebenarnya kita saling mengenal kan satu sama lain.
Nah, disitulah cendol, martabak, dan apapun itu datang gitu. Tapi ya itu jadi penyemangat juga gitu. Ya. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya gini, ada nggak sih masa-masa yang kayak off dulu yuk, aku lagi nggak mood banget nih, atau aduh kerjaan gue lagi, pokoknya gue lagi nggak mood banget deh. Selain kayak tadi kan William bilang ada masa di mana akhirnya kita cuma ngobrol aja, tetapi itu tetap ada podcast, ya kan? Nah, apa sih yang drive kalian yang harus benar-benar konsisten gitu ya? Bahkan kadang-kadang aja kita Bible study-nya suka ada off-nya kan, ada off-nya juga gitu. Udah kita off aja dulu sekali, atau mungkin pas hari libur deh, ya kan? Tapi kalian nggak ada sama sekali gitu. Apa sih yang drive kalian sampai no matter what happen itu tetap ada? Silakan, Pak Steven. Kalau gua sejujur-jujurnya, ini gua udah pernah bilang lu belum ya, Bill? Gua pernah ada di momen pengen off beberapa minggu, tapi gua nggak sampai bilang ke William. Jadi gua pengen off, tapi gua kayak, tapi off nggak ya? Tapi pengen banget nih, kenapa ya gua harus off gitu. Jadi gua kontemplasi sendiri kayak, off nggak ya? Bilang nggak ya? Gitu. Kayaknya udah bisa deh, karena kita udah banyak episode, seakan-akan kayak kita udah banyak nih pelayanannya. Ya, it's okay, ya. Terus kayak, tapi setelah harinya deket, gue ngerasa kayak, gue ini kerjanya apa ya? Kenapa sok sibuk gitu? Kenapa buat ini yang take-nya misalkan 1-2 jam, gue nggak bisa. Sedangkan misalkan main sosmed tidur-tiduran 2 jam bisa. Lakukan hal-hal yang enggak bisa. Dan apa namanya, part kita di podcast masing-masing tuh udah dilakukan. William ngelakuin partnya, gue lakuin partnya. Dan gue sangat akan pada saat momen itu ya, gue mikir kayak Tuhan mungkin kasih pikiran ini juga, bahwa gue akan sangat egois untuk minta stop, sedangkan William udah persiapkan hal-hal yang harus dia siapkan misalkan. Terus kayak gue juga waktu itu kayak kepikir gini, yakin stop? Emang kalau stop, yakin mulai lagi? Jadi ada pikiran itu. Cuma akhirnya gara-gara pikiran-pikiran itu semua, gue nggak pernah bilang bahwa gue pengen stop, Will, bentar gitu. Kayaknya nggak pernah deh, seingat gue nggak ada. Gitu. Jadi kalau gue itu, kalau gue. Dan sebenarnya pada saat kita berpikir, maksudnya waktu Stephen mikirin kayak gitu, kayaknya kita pernah bahas di salah satu episode. Gue sebenarnya juga ngerasain kayak gitu. Kayak ngebikin sesuatu, maksudnya kadang itu apa ya, harusnya podcast ini menjadi refleksi daripada gue sama Stephen belajar beneran gitu kan. Tapi ada momen dimana kayak kita malah kepaksa bikin pelajaran demi nge-take gitu kan. Nah, dan kita tahu kalau misalnya kita kayak gitu, itu nggak bakal powerful, karena kalau belajar Alkitab itu senternya adalah Tuhan Yesus gitu, bukan kita. Tapi ada beberapa kali, bukan beberapa kali, mungkin sampai sekarang pun pada saat kita down, tiba-tiba ada orang email kita bilang bahwa dia dapat kekuatan, dikuatkan, terus kasih kesaksian. Terus tiba-tiba lagi, misalnya kita lihat, Will, kok viewernya, listenernya kok tiba-tiba nambahnya banyak gitu. Jadi ada aja sih cara Tuhan untuk kayak nyemangatin kita aja gitu. Terus nanti ada orang baru lagi. Jadi setiap email itu walaupun nggak terlalu banyak, tapi di saat kita down dapat email, dan lucunya gini, email itu pas dikirim bukan pada saat kita lagi langsung buka gitu. Email itu mungkin udah dikirim kayak sebulan yang lalu, terus kita nggak pernah lihat email kita, tiba-tiba kita buka gitu loh. Jadi, dan di saat kalian lagi not good mood gitu ya untuk podcast, kayak gitu. Kayaknya right timing ya. Nah, jadi ya itulah penyemangat kita, bahwa kita lihat Tuhan sendiri yang nyemangatin kita. Walaupun memang sempat banget benar-benar terseok-seok itu, kayak bener ya Stephen bilang, karena mungkin awalnya gini loh, waktu buat bahannya lumayan banyak karena bahannya udah pernah dibahas di misalnya yang waktu di kelas bareng-bareng yang lain, kita tinggal kayak di tweak dikit, nah bisa diomongin. Tapi kan lama-lama bahan kayak gitu juga habis gitu kan, dan the real truth adalah William, Stephen, lo orang harus belajar sendiri, harus berdasarkan apa yang kalian belajar, kalian kabarkan lewat podcast, bukan lagi ini ada bahan tinggal ngomong-ngomong gitu loh. Nah itu sebenarnya yang paling berat.
Itulah yang mungkin udah jalan 6 bulanan, wah udah mulai tuh, Pen, bahannya apa nih? Aduh, gue nggak punya bahan nih, Pen. Gue harus bikin ada. Tapi ya itulah. Maksudnya penyemangat itu selalu datang di saat-saat kita memang butuh semangat. Ya, puji Tuhan. Tapi gue setuju banget sih yang memang aku juga ya waktu jalanin care group itu there are moments juga yang kayak aduh capek banget ya. Aduh lagi nggak good mood. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di saat itu aku dapat DM ya dari orang-orang yang join bahwa mereka happy banget ketemu Die Promise Community. Mereka happy banget setelah dengerin firman. Itu benar-benar mengangkat semangat ya. Dari yang kita down yang kayaknya purpose-nya itu jadi lebih clear lagi gitu. Kenapa kita harus melakukan pelayanan ini. Nah, sorry, ada satu lagi nih. Yang ini yes. kayaknya penting. Soalnya waktu Stephen masih sering ke rumah, jadi kan semenjak waktu itu kayaknya anak gue udah mulai sekolah deh kayaknya. Jadi anak kalau sekolah itu kan bangunnya pagi gitu. Jadi setiap kali abis podcast kan jam 11 malam gitu kan. Nah, kalau jam 11 gue kan nggak bisa langsung tidur juga. Pasti mikirin dulu apa yang lain baru bisa tidur. Dan setiap kali pasti di hari itu besoknya bangunnya agak susah gitu kan. Nah, terus sempat istri ada ngomong gitu bahwa coba deh dipikirin lagi, maksudnya podcast ini gimana? Karena kalau itu rutin, jadi waktu kayak cuma sekali take untuk 3 minggu dari sisi istri masih mending karena kayak nggak terlalu terganggu. Tapi kalau pas tiap minggu pasti ada hari yang mana jadi kacau siklusnya gitu loh. Nah, tapi yang puji Tuhan lagi, maksudnya gue bukan bilang pandemi itu puji Tuhan, enggak. Tapi di sini kita jadi ketemu cara baru yang mana nggak usah nunggu sampai jam 9 malam buat podcast. Kita bisa nunggu di waktu lebih awal gitu. Dan itu benar-benar ngebantu juga salah satu pendorong kita jadi lebih semangat gitu. That's nice. Nah, berarti kan kalian udah lebih dari 1,5 tahun lah ya. You guys get to know one another, apalagi pelayanan bersama-sama. Kalian pernah berantem nggak sih? Pernah selisih pendapat nggak sih? Cakar-cakaran. Ambil rebut-rebutan makanan. Ya mungkin William pendapatnya maunya kayak gini gitu ya, terus Stephen nggak setuju. Atau if you guys punya disagreement, gimana kalian solve the problem gitu? Kita putus aja. Waduh. Pacaran aja. Kayak pacaran ya. Kebetulan sih disagreement ada, tapi kebetulan tuh dikit banget ya, Will. Ada 1 kali ya, 2 kali ya. Gue bahkan nggak sempat inget sih, karena Stephen itu oke, mungkin teman-teman kalau mau bisa dengerin salah satu podcast kita yang kayaknya 1 tahunan gitu. Terus kita kayak apa yang kita belajar tentang Stephen belajar tentang gue. Karena menurut gue kita ini agak unik. Gue baru ketemu partner buat melayani kali ini di mana orang itu sangat super santai. Apa aja gitu. Jadi dia itu nggak terlalu pusing. Bahkan kita sempat waktu itu pernah podcast. Dan waktu podcast itu udah ini seru nih. Ini seru nih. 1 jam udah mau selesai, di 2 menit terakhir itu komputer mati. Dan nggak ada backup-nya sama sekali, coba. Hilang materinya. Hilang. Dan maksudnya itu waktu zaman masih ketemuan. Jadi kebayang udah perjuangan. Energi udah habis. Energi habis buat, maksudnya aduh kita padahal udah puji Tuhan. Wah, ini kayaknya bagus banget. Iya. Blackout. Waduh, di situ gue sampai keringetan. Si Stephen, ya udah kita rekam lagi aja. Banget gitu kan. Ya, cuman maksudnya itu menunjukkan sesantai itunya si Stephen gitu. Dan kalaupun ada sesuatu yang disagreement, si Stephen biasanya cuman kayak, enggak, gue nggak terpanggil. Ya udah gitu doang. Nah, itu yang gue bilang disagreement. Jadi kalau gue punya ide, gue kasih tahu, well, gue gini deh. Kayaknya bagus nih gitu. Bentar, Ben. Gue pikirin dulu gitu. Terus, Ben, kayaknya enggak deh gitu. Gue kayaknya nggak terpanggil deh. Oh, kenapa? Gini. Oh, yaudah gitu. Terus nanti dia banyak ide nih. Dia nih paling banyak ide sebenarnya. Ben, bikin gini yuk. Gini. Terus gue tanya, yang ngerjain siapa? Lu nggak ada sih sebenarnya. Ya udah jangan dulu ya, gue juga nggak sanggup. Oke, gitu. Bahkan gini ya, misalnya nih, kita mau podcast nih malamnya. Bukan malamnya, besoknya misalnya gitu. Kita maksudnya dari seminggu lalu udah tanya, kita belajar aja. Coba lu belajar topik ini gimana? Oh, oke, boleh.
udah coba buat, terus 1 hari sebelumnya atau mungkin bahkan paginya gitu, kok gue kayak belum dapat sesuatu ya di sini ya. Gimana kalau ini aja, bener-bener switch topik yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ya si Stephen, ya udah, boleh. Udah gitu. Jadi kayak kalaupun rencana kita nggak berjalan, kayak waktu bikin Instagram, masalah kontennya harus gimana, ya udah kayak sama-sama ya udah aja gitu. Itu lebih banyak lagi sih itu. Jadi Instagram bikin nih, Will, kayaknya kita masuk Instagram nih saatnya. Gitu. Udah lumayan lama nih gitu. Oke, siapa yang pegang? Siapa ya? Gantian deh gitu. Oke, gantian. Akhirnya gue posting berapa kali, terus udah gue diemin. Dia kagak gantian, dia diem aja. Terus akhirnya, Will, gak jalan nih Instagram. Yaudah, biarin dulu aja. Akhirnya satu ketika ada mujizat, ada teman-teman yang mau bantu. Puji Tuhan, sekarang jalan gitu. Terus ada satu lagi nih project yang recently kita mau lakukan. Will, bikin podcast tapi di YouTube yuk gitu. Ayo bikin podcast di YouTube. Terus Will, kita mesti beli alat. Oke, beli alat. Beli kamera, beli mic, beli lampu, udah beli semua. Terus, Will, kerjainnya kapan? Ntar dulu ya, Ben. 2 minggu lagi. Gue pikirin, kayaknya gue gak ada waktu dari sekarang. Oke, terus 2 minggu berlalu, diem aja. 3 minggu berlalu, diem. Akhirnya ini lampu dan segala macam dipakai untuk kebaktian gereja. Iya, itu nggak ada pakai buat podcast. Jadi dari pengalaman kayak gini, gue juga jadi lihat kadang tuh apakah kita terlalu buru-buru apa enggak. Jadi kita saling tanya sih. Sama kayak William suka ngingetin bahwa kita doain dulu deh, men. Siapa tahu bukan maunya Tuhan gitu. Karena gue sebenarnya udah yakin banget nih, wah podcast YouTube nih, harusnya banyak yang dengar, harusnya banyak yang terberkati gitu. Podcast YouTube nih. Tapi setelah jalan, nggak ada kekuatan lagi, nggak ada tenaga lagi, terus didoain juga Tuhan kayaknya nggak kasih apa-apa dalam hati, jadi kayak ya udah nih ada fungsi yang lain buat dipakai di gereja, ya udahlah. Disagreement tuh selalu ada. Tiap minggu kita ngobrol pasti banyak aja yang nggak cocok. Cuman mungkin karakter Stephen sama gue itu ada kemiripan di sini. Oh lu nggak cocok, ya udah. Kan cuma nggak cocok, bukan karena dia kesel sama. Jadi kita juga puji Tuhan ya nggak pernah terlintas, nggak tahu kalau Stephen, tapi kalau gue jadi nggak pernah terlintas misalnya nih Stephen gue suruh atau tiba-tiba dia nggak ngelakukan yang seperti yang kita mau gitu. Gue nggak ada pikiran bahwa wah Stephen ini mikirnya apa atau pokoknya dia kok tiba-tiba sekarang nggak mau. Tapi lebih mikirnya lu kenapa sih, lu lagi sibuk atau lagi susah, lagi apa gitu. Jadi lebih ke hal positif sih. Dan maksudnya kita juga kan pelayanan nggak cuma di tempat sini, kita juga ada pelayanan bareng sama orang-orang yang lain. Dan namanya pelayanan kita kan pasti bisa aja lah ada kepikiran negatif, padahal belum tentu orangnya seperti itu gitu. Nah tapi puji Tuhan selama ini di podcast nggak ada kepikiran kayak gitu sih, karena kita selalu berpikirnya positif. Tapi memang kuncinya melakukan, kalau ada kewajiban yang major ya dilakukan. Kita selalu kayak saling respect lah. Misalnya bilang podcast jam 8 misalnya kayak gitu. Benar-benar jam 8. Kalaupun nggak jam 8, kita akan ngomong 2 jam sebelumnya. Maksudnya ini juga nggak ada kesepakatan sih. Cuman mungkin karena saling menghargai, menjaga itu, ya udah itu jadi respect. Tapi kalau untuk hal yang dispute, yang lain, kalaupun yang nggak major, kadang-kadang kita kayak nggak ngelakuin, nggak masalah sih ya. Satu lagi contoh kasus. Jadi waktu itu ada satu episode kita yang setelah William belajar beberapa minggu ahead, dia ngerasa bahwa ada satu kata yang salah di dalam podcast ini. Satu kata yang bikin dia tuh gatel. Pen, kita harus rombak podcast ini, kita rekam ulang, atau lu cut-cutin, lu hapus, lu hilangin gitu. Terus, oke. Sebenarnya gue rada bingung karena gue ini menurut gue oke gitu. Tapi kalau menurut lu firmannya jadi nggak nyampe, let's do it gitu. Terus di hari H kita mau lakuin, mau tag podcast itu. Tag lah kita. Tag podcast. Ada kan 40 menit itu ya? 40 menit ada. Tag podcast di tengah, baru 40 loh, itu materi 1,5 jam. Terus kita baru 40, terus William tiba-tiba gini, men bentar deh. Gue ngerasa gue nggak nyambung. Kayaknya jangan hari ini ya. Ya udah nanti aja.
Udah, gue diemin. Oke, nanti aja. Terus kita tag podcast yang Tapi perasaan lu kayak gimana waktu William ngomong kayak gitu? Lu kesel gak sih? As a biasa human. aja. Weh. Karena menurut gue kayak ya Ya udah. udah. Gue juga nggak ngerti lo ngomongin apa soalnya. Jadi dia bengong selama podcastnya. Oke. Gue lebih ngerti podcast yang kemarin daripada yang lu revisi. Iya. I see. Gitu. Gue cuma iya. Jadi terus pas dia berhenti dia mungkin nyadar kali lihat muka gue. Dia berhenti terus, men gue kayaknya nggak nyambung deh. Iya men, rada aneh sih. Terus ya udah deh kita take podcast yang sekarang aja, yang itu nanti lagi. Udah kita diemin kan. Setelah beberapa minggu kata William gini, men setelah gue lihat-lihat kayaknya kita nggak usah edit deh. Orang maknanya sama aja kok. Ya. Jadi ada hal-hal kayak gitu memang terjadi, dan itu kan ngebuang waktu, ngebuang energi gitu kan. Tapi ya gitu, nggak ada hard feeling sih. Mudah-mudahan nggak ada hard feeling ke depan. Puji Tuhan. Ya lucu juga ya, dengan story kalian masing-masing. Mungkin komunikasi juga kali ya, saling keterbukaan gitu, dan saling mengenal, saling menerima juga sih. Ya. Akhirnya jadi mengenal karakter satu sama lain. Nah, aku mau nanya, ini kan di podcast Spotify ya, misalnya satunya ya, kan itu banyak banget tuh yang Kristen, belajar Alkitab gitu ya. Gimana kalian bisa bersaing? Sebenarnya ini nggak ada persaingan kayak gimana sih supaya podcast kalian tuh bisa dilirik lah gitu oleh orang-orang yang mau belajar Alkitab. Dan anyway, aku mau nanya dulu nih, tadi sempat lupa nanya, kenapa sih namanya belajar Alkitab gitu? Kalian nggak pernah kepikir nggak sih bikin satu nama yang lebih keren gitu? Karena kayak itu terlalu general. Atau kalian punya alasan tersendiri? Dulu, jadi gue pas bilang bikin podcast ini, gue tuh adalah orang yang nggak tahu Alkitab. Jadi di kepala gue selalu gue mau belajar Alkitab. Jadi pas gue bilang ke Hana, belum ngobrol sama William, podcastnya kayaknya bagus belajar Alkitab deh, karena gue pengen belajar Alkitab gitu. Terus gue ngomong sama William tiba-tiba, men gimana kalau namanya ini? Namanya kayaknya ini bagus deh. Gini. Terus gue kayak, men, tapi bagusan simple nggak sih kayak belajar Alkitab gitu? Gitu ya, men. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu dia setuju apa enggak nih atas nama podcast ini sampai sekarang gitu. Terus tapi gue kayak soalnya, jadi alasan utama gue juga pengen banget ada podcast ini adalah itu tadi kan, orang-orang yang kayak gue nih nggak pernah kesentuh Alkitab, nggak pernah belajar, bisa gitu. Jadi segua mungkin lah yang kayak ngeliat, ada orang belajar Alkitab nih, ikutan lah gitu. Dan kalau misalkan firman yang suci, aduh aku nggak bisa, pasti nggak dapet. Kalau gue ngelihat podcast namanya firman yang suci, gue nggak bisa, gue nggak datang karena gue udah nggak suci gitu. Jadi kayak aduh, apalagi firman Tuhan gitu, kayak aduh gimana ya, harusnya bikin satu lagi orang berdosa gitu mungkin. Nah bagus tuh iya bagus tuh, kesaksian orang berdosa, next podcast kesaksian orang berdosa tuh bagus. Kadita kalau mau coba podcast. Terus bintang tamunya siapa? Steven Patras? Aduh, ya boleh kalau kesaksian. Gue juga. Orang berdosa. Akhirnya gue lumayan kekeh sih. Tapi William juga nggak yang kayak jangan men gini. Enggak, dia juga kayak iya sih masuk akal juga, ya udah lah gitu. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang dia setuju apa enggak sebenarnya mana. Setuju. Tapi ya puji Tuhannya. Dan kenapa? Karena belajar Alkitab tuh memang make sense banget setelah dipikir-pikir. Kalau orang mau belajar Alkitab, dia nggak bakal tulis yang aneh-aneh kan. Dia pasti kalau nggak Alkitab ya belajar gitu aja kan. Dan puji Tuhannya pas kita waktu pertama kali buat itu kagak ada yang pakai nama itu, dan sedikit banget orang yang ngebahas soal Alkitab. Kita sih nggak tahu kalau misalnya ada nama yang lain, terang lah atau firman, karena kita memang nggak ngecek di situ. Tapi pas memang dicek belajar Alkitab, benar-benar nggak ada yang pakai. Dan itulah langsung si Stephen buat. Dan Stephen ini orangnya simple banget. Jadi maksudnya kayak gue sama Kadita tuh kan udah lama kerja bareng. Dan Kadita apalagi orang yang sangat profesional gitu, kayak pay attention to details. Gue sendiri juga orangnya yang
aduh ini yang agak bagusan dikit kayak apa gini. Nah kalau Steven tuh enggak, ngapain repot-repot, udah ini udah lumayan bagus kan kelihatannya, ya udah jalan udah. Jadi dan ternyata gue melihat ternyata gue juga punya sisi ini yang ternyata enak juga ya, ngapain pikir panjang-panjang ribet, seadanya yang kita punya lakukan. Logonya pun nggak pernah gue komentarin sama Steven, pokoknya ini cuman ayatnya doang deh kalau nggak salah tuh yang ayat dipakai di depan podcast ya. Dan akhirnya kita jalan aja gitu. Bahkan dulu gue sempet ngerasa logonya jelek banget nih, setelah gue bikin jelek gitu. Setelah 6 bulan gue jelek nih logo. Terus gue ganti, beneran gue coba ganti karena William dalam hal pembentukan gambar dan segala macam dia nggak terlibat. Jadi gue nggak mencoba ganti logonya. Nggak pernah gue coba konfirmasi ke dia. Gue pernah ganti logo 1 kali. Terus gue ganti logo 1 kali, gue ganti gitu. Terus gue lihat jelek juga nih logo yang gue ganti lagi, balik, gak jadi, jelek. Jadi akhirnya yang sekarang. Jadi emang udah kayak gini aja. Yeah. Wow, seru banget. Nah, terus gimana kalian bisa what kind of tricks yang mungkin kalian lakukan untuk supaya podcast ini benar-benar bisa mereka dengerin? Apa just ya udah taruh aja di Spotify atau you guys do something? Karena sebelumnya kan pernah juga ya ngobrol sama Steven ya, sama William juga. Gimana sih kalau misalnya kita mau bikin Instagram ads? Kalian masih lakukan nggak sih untuk promote itu atau ada something else yang kalian lakukan? Silakan Pak Wil. Ada waktu di mana pas listenernya mulai naik, logika manusia kita jadi bermain. Jadi pertamanya dari berserah jadi apa ya? Jadi kayak sok tahu gitu. Wah ini harus kalau ads nanti gini. Mulai berteori itu. Kita paid apps buat pertama kali Instagram, terus kita pengen supaya orang penetrate-nya, orang bisa tahu, bisa dengar. Terus tapi ternyata itu nggak gitu membuahkan hasil sih. Dan sampai ada waktu di mana gua sendiri lihat mantengin aja, wah listenernya naik lagi nggak gitu. Ya, terus sampai satu saat Steven bilang, gue sih nggak gitu liatin juga sih masalah listenernya, karena yang penting kan kita mau sharing. Dan pada saat yang sama juga istri gue bilang, kalian hati-hati loh kalau cuma ngelihat listenernya, nanti begitu listenernya nggak naik, kamu bisa down loh. Istri gue bilang kayak gitu. Wah di situ kayak apa ya, tersentak juga bahwa ini kan pekerjaan Tuhan, ini bukan pekerjaan manusia gitu. Nah semenjak dari situ juga Instagram kita page-nya kagak ke-handle. Karena jadi yang tadinya gue mantengin Instagram page, kayaknya harus bikin gini-gini, nggak usah lah gitu. Tapi di saat itu juga datang pertolongan. Dan memang yang paling penting sih kayaknya adalah doa ya, karena kalau gue pribadi percaya kayak gini, kalau sesuatu yang kita mau share, kita sendiri nggak dapat berkatnya, chance buat orang lain dapat berkat itu kecil. Tapi kalau kita sendiri dapat berkatnya waktu kita siapin apa yang kita mau sampaikan, gue percaya minimal 1 orang pasti juga terberkati. Jadi kalau dibilang preparationnya sampai gimana untuk ada strategi apa, nggak ada sih. Cuman benar-benar itu harus speak untuk kita berdua. Kita berdua harus dan banyak banget episode di podcast tuh yang kita setelah selesai gitu kan, selesai take ini pas pandemi. Terus tiba-tiba Steven ngomong, waduh gue demen banget nih podcast yang ini gitu. Atau tiba-tiba gue yang bilang, wah puji Tuhan ya kok hari ini kayaknya kita tuh dilancarkan banget. Terus akhirnya kita bisa ngobrol 1 jam setelah kita take. Nah itu momen yang kita sampai pikir, kenapa nggak kita record ya momen kita ngomong berdua ini, siapa tahu bisa jadi satu hal yang menarik gitu. Tapi kita emang nggak pernah record sih. Jadi ya kita percaya bahwa kekuatan Tuhan, Roh Kudus itu yang harusnya menjadi yang sumber kita. Dia akan mengatur arahan kita harus kemana. Masalah nanti viewernya naik atau turun, kita nggak terlalu melihat ke situ sih. Itu cuma jadi penyemangat aja. Tamain Pak. Sebenarnya kalau untuk kayak gitu nggak pernah, udah nggak kepikiran, masanya udah lewat. Jadi sekarang bahkan gue kalau ngelihat podcast yang rohani, kita kan secara akun di Anchor itu bisa saling lihat kan podcast apa aja. Gue suka search keywordnya misalnya Alkitab atau Firman atau apa. Gue malah like
gue malah jadiin itu favorit. Jadi gue pengen kita yang sama-sama melayani tahu gitu bahwa kita saling mendukung dalam penyebaran firman Tuhan supaya maksudnya ya tujuannya kan sama, orang kenal Tuhan gitu. Jadi buat sekarang ini sih nggak ada lagi strategi yang gimana gitu. Bahkan kayak tadi William bilang doa, ya kita harus doa terus gitu. Bahkan kadang kayak gue abis ngedit podcast, gue tuh pengen doa, gue kayak tapi gue kok hidupnya masih gini-gini aja ya, ini podcast isinya bagus, gue mau upload tapi hidup gue masih berantakan, tapi gue harus doain podcast ini, gimana ya caranya? Tapi akhirnya ya udah doa aja buat podcast itu supaya pas diupload ada orang yang terberkati untuk itu gitu. Dan yang kayak tadi William bilang, kadang kita ngobrol tuh di tengah-tengah, misalkan di tengah-tengah podcast nih tanpa ada apa-apa, terus gue gue ada kesaksian nih untuk ini gitu, terus ada satu episode yang kayak gitu, terus William gini, stop dulu deh record ya, terus kita stop, kenapa gue juga mau kesaksian, gimana kalau minggu depan aja, oke, minggu depan, and then minggu depan kita kesaksian. Jadi ada hal-hal kayak gitu yang Tuhan kasih dalam hati kita pas kita podcast gitu. Jadi puji Tuhan sih untuk podcast ini, gue maksudnya senang teman-teman yang lain terberkati, tapi yang paling menyenangkan adalah kita berdua bisa terberkati gitu sih. Wow, that's very nice. Nah, selama kalian 1,5 tahunan ini, ada nggak sih hidup kalian berubah setelah menjalani podcast ini? Ya memang sih terberkati ya. Aku juga kadang-kadang kalau misalnya bawain care group gitu ya, I feel so much blessed gitu dengan firman Tuhan. Tetapi overall dalam kehidupan kalian, kita sebagai orang berdosa ini, apakah ada perubahan yang signifikan gitu? Atau mungkin dari pergaulan, atau dari lifestyle, atau dari teman-teman sendiri, gimana? Silakan Pak William. Lu manggil papa gitu, dia masih muda. Kesannya gue berbicara sama bapak-bapak. Kalau selama pandemi ini yang naik ya berat badan perubahannya. Tetap. Tapi enggak lah. Jadi sebenarnya kalau misalnya berubah itu positif, puji Tuhan banyak. Yang paling positif berubah adalah cara gue belajar Alkitab. Karena belajar Alkitab itu seharusnya kita dapat, kita terberkati, terus itu tumpah ke orang lain. Harusnya kayak gitu. Yeah. Tapi waktu awal-awal mungkin gue lebih kepada gue punya tugas atau tanggung jawab buat pelayanan, dan ini adalah podcast. Jadi gue harus siapin bahan. Gitu. Walaupun gue nggak dapat berkatnya, nanti urusan nanti. Yang penting ngomongnya dulu bagus, orang bisa terberkati. Nah, tapi makin kesini, jadi lebih kepada gue harus dapetin berkatnya. Baru masalah orang lain dapat, itu kan tumpahan kita. Ini kan gue sama Stephen diskusi, kita nggak lagi ngajarin orang, karena dari awal kita tahu, kita nggak suka juga denger entah khotbah atau entah apapun yang sifatnya ngajarin. Jadi kita berusaha untuk jangan sampai kita terkesan ngajarin. Tadi gue terkesan ngajarin nggak? Tadi gimana ngomongnya? Jadi kita suka evaluasi juga di situ. Perubahan terjadi di situ secara diri masing-masing untuk gue sendiri. Lalu secara lifestyle pelan-pelan berubah. Jadi ada satu waktu tiba-tiba, ini pas pandemi nih, Stephen bilang, gue sekarang vegan. Walah, pas denger ngomongan kayak gitu, gini loh, gue punya temen-temen yang gue nggak pernah namanya vegetarian. Gue pernah coba vegetarian bertahan 7 bulan dan selesai gitu. Nah, gue punya temen-temen yang ini juga, dan gue berhasil membuat orang yang vegetarian jadi gak vegetarian lagi gitu. Dan gue cukup bangga akan hal itu pada waktu itu. Dan tiba-tiba temen gue yang satu ini bilang, gue mau vegan. Aduh, ini apalah lagi ini orang gitu kan. Gue agak pandang sebelah mata pada saat itu. Tapi ya dia nggak ngomong banyak. Nih Stephen ini ya, kalau ngajakin orang nggak pernah kayak, lu cobain lu sampai kayak machine gun, nggak pernah. Udah lu nonton aja ini, lu lihat aja, ntar lu kasih tahu gue. Ini orang, tapi kayaknya seru juga ya, udah coba tonton dikit. Abis nonton itu, langsung gue bilang ke istri gue, boleh juga nih coba vegan. Jadi tiba-tiba akhirnya itu, jadi salah satu perubahan dari segi kesehatan, karena gue nggak vegan sampai saat ini, tapi gue sekarang udah bisa dibilang vegetarian, walaupun kadang-kadang masih
gue sama sekali nggak nyari, kita nggak pernah beli juga yang tapi kadang-kadang masih nyoba aja gitu loh. Dan dari segi kesehatan itu kelihatan sih bedanya pada saat jadi gara-gara Steven yang gue nih, jadi ibaratnya kalau dari mata dunia gue kalah nih sama dia. Yang biasa gue convert orang dari vegetarian ke jadi non vegetarian, sekarang gue kena tanpa dia convert, cuma disuruh nonton sesuatu, terus ada video kedua, ada video ketiga, dan akhirnya gue terconvert cuman dari kiriman-kirimannya dia itu doang. Mungkin sebelumnya dia udah doain lo kali, Will. Setelah nonton dia video. Gak doain gue deh kayaknya. Enggak. Dia gak bakal doain. Gue gak doain untuk itu. Beneran, gue juga gak ngerasa doain, Kak. Tapi dia gak doain kayaknya. Dan bener kan? Tapi ya itu, mungkin Tuhan ya gak tahu gimana ya. Maksudnya lucu aja pas dia udah bilang vegan, ini udah mulai ada perbedaan kan. Gitu loh. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan tetap jaga dalam hal ini sama, dan gue sampai hari ini, maksudnya bahkan sampai satu keluarga besar sekarang vegetarian gitu. Wow, gitu. Keren banget. Dari situ terus ada lagi kayak perubahan di mana ini baru-baru sih, kayak panggilannya dari istri, tapi coba deh sekarang ini udah mulai sehat, makannya apa, sekarang bangun pagi coba deh gitu, tidur lebih cepat, bangun pagi. Jadi ya ada sih perubahan-perubahan yang sebenarnya kalau menurut gue sendiri adalah secara internal, secara diri sendiri Tuhan bekerja gitu, dibetulin satu-satu gitu dari segi kehidupan. Silakan, Steven. Keren banget, ya Steven. Kalau gue sebenarnya awal gue podcast ini perubahan itu kerasa banget dari pertemanan. Jadi gue dulu tuh nggak suka temenan sama orang gereja. Karena menurut gue di pengalaman gereja gue yang lama, gue itu bisa lihat orang yang di gereja rohani banget, tapi pada saat kehidupan aslinya kayak gue yang nggak pernah gereja. Jadi gue nggak ngerasa suka temenan sama orang gereja. Pada saat gue barengan sama William juga gue nggak ngerasa suka temenan sama orang gereja gitu. And then dari mulai kita podcast, terus Tuhan ya bekerja lah dalam hati gue. Terus kok lama-lama gue jadi nggak cocok sama teman-teman yang di luar teman-teman gereja. Gue jadi nggak sama jokesnya, gue jadi nggak ngerti mereka ngomongin apa. Gue jadi risih kalau mereka ngomong kotor. Padahal gue adalah inisiat kata-kata kotor yang selalu gue lakukan di mana-mana adiknya sama keluarganya pacarku. Jadi pertemanannya rohani, dan Kadita dan teman-teman kita yang lain, ada Cienti, Citesil. Jadi pertemananku jadi ini aja gitu sekarang. Lalu yang masalah kesehatan itu sebenarnya gue juga nggak tiba-tiba aku ingin jadi vegan, enggak. Itu tuh gara-gara pandemi, terus tiba-tiba pacarku Hana, dia itu nonton satu video. Dia nonton satu video, terus dia tiba-tiba aku mau jadi vegan. Terus gue kayak, aduh kenapa lagi nih orang mau jadi vegan? Karena gue itu pemakan ikan sejati. Gue kalau nggak ada ikan, gue susah deh hidup gue. Orang pulau ya? Orang pulau. Gue kan orang Ternate banyak laut kan. Jadi gue, aduh kenapa lo mau vegan? Mana hubungan gue mau bawa ke serius, mau gue nikahin, gimana cara gue nikah sama orang yang makan sayur doang gitu. Terus gimana nanti keluarga gue? Terus udah, tapi dia diem aja gitu. Kamu vegan dong gitu, cobain. Gitu. Tapi karena pacar ya udah ikutan sekali-sekali. Tapi setiap gue habis makan sama dia, gue pulang dari rumah dia, pasti gue pergi makan. Dia gue pergi makan yang lain. Terus tapi dia udah mulai masukin gue video, dia bilang, ini coba nonton. Cuma gue kayak, gue nonton juga nggak akan jadi vegan, percaya deh sama gue. Gitu. Terus akhirnya satu hari gue coba, ya udah gue nonton deh. Gitu. Pas habis gue nonton, gue jadi vegan. Ini gue jadi penasaran sebenarnya video apa sih? Boleh nanti di-share ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang nonton juga penasaran video apa sih sebenarnya. Gue kasih tahu aja, namanya judulnya adalah What the Health. Itu di YouTube juga ada. Jadi cari aja What the Health, subtitle Inggris atau subtitle Indonesia. Di YouTube ada, tapi sebenarnya kalau mau cari di Netflix lebih bagus lah. What the Health. Nah teman-teman nonton aja, ini nggak ada sangkut pautnya sama agama sama sekali video ini, tapi soal kesehatan. Jadi itulah trigger gue sama William bisa lihat ini sebagai hal yang baik gitu. Walaupun kita juga nggak kayak
saya tidak mau ketemu sama orang yang makan daging gitu. Dan gini loh, kita nggak promote video itu karena Yeah. gue juga punya teman-teman nutritionist dan saudara yang ngerti nutrisi. Gue sempat tanyain dia dan ada pro and cons. Cuman kalau buat gue sendiri dan mungkin Steven juga, kita ngeliatnya cuman sebagai sebenarnya longing itu di dalam hati pasti sempat ada. Karena teman-teman juga udah ada beberapa yang health conscious gitu. Cuman kita selalu abaikan. Dan mungkin melalui video ini kita jadi berbicara kepada kita kayak dapet jalan tol aja gitu loh. Tapi ya maksudnya kalau teman-teman mau nonton silahkan. Tapi kita juga nggak bilang bahwa semua di dalam itu pasti benar atau apa. Nggak gitu juga sih. Ya, tapi soalnya yang benar ya firman Tuhan. Tapi ya gue inget banget waktu itu ada kejadian ya. Karena waktu kita mulai podcast ini, Steven itu dulu masih jalanin podcast dia sama temennya. Itu podcast Duniawi dia. Dan gue juga salah satu pendengar yang waktu itu sempat dengerin beberapa kali gitu. Termasuk waktu itu gue pernah lagi Bible study sama orang. Jadi harus ketemu sama orang ini di tempat lain. Jadi sambil jalan, gue pikir kan kalau di rumah gue nggak pernah punya waktu buat dengerin podcast gitu. Jadi ya udahlah, waktu gue lagi di mobil menuju ke Bible study, gue dengerin lah podcast si Steven gitu. Pas gue dengerin, gue mau Bible study nih sama orang, dengerin podcast dia sama temennya. Wah, buyar sih pikiran gitu. Ini orang ngomongin apa coba. Dan bener sih, tapi seru banget podcastnya. Gue gak usah sebut lah ya namanya apa gitu. Jadi dan waktu sampai habis Bible study, gue pulang lagi, gue jadi dengerin lagi karena memang itu kehidupan yang nyata, orang-orang seperti itu, dan seru dan tidak benar sebenarnya gitu. Dan tapi setelah itu kayak gue ada pergumulan, ini podcast bagus sih, no wonder listenernya banyak banget, dia punya podcast yang dulu. Tapi gimana sih Steven nih ya, di saat kita belajar Alkitab, terus dia nge-podcast yang kayak gini, ini kan bertolak belakang banget. Nah, terus gue cuma berpikir ya, Tuhan, ini kayak gimana ya kayak gini? Emang Steven bisa nih? Steven ini beneran nggak sih podcast sama gue atau dia pura-pura rohani? Ada juga sih pertanyaan yang kayak gitu. Tapi puji Tuhannya tiba-tiba nggak lama dari itu, kayaknya 1 bulanan apa 2 bulanan dari itu, Steven bilang, gue kayaknya mau close podcast gue. Wow, itu kayak, lu mau close? Itu padahal bentar lagi bisa jadi potensi buat kayak mungkin dapat duit dari situ atau apa, karena udah listenernya banyak. Nah, mungkin Steven bisa jelasin ya, karena itu satu hal yang gue lihat perubahan besar banget yang terjadi secara kita atau pertemanan yang lihat itu. Ya, intinya Tuhan pimpin, lalu gue nggak cocok lagi ngobrol sama temen gue yang jadi partner podcast gue yang satu lagi. Karena gue jadi nggak bisa ngobrol kotor, gue nggak ngerti dia hari ini kenapa mesti pergi ke tempat yang kayak gitu, terus bercerita yang ini dan itu. Gue jadi, kuping gue, selain kuping gue juga hati nurani gue kayak gue ikutan podcast ini dan bikin orang banyak dengerin bahwa ternyata kehidupan yang berantakan ini asik juga ya untuk diikutin gitu. Jadi hati nurani gue dan Roh Kudus mungkin bilang ke gue, ini salah deh kayaknya, berhenti deh gitu. Akhirnya gue berhenti dan makin berhenti sekarang mungkin udah lama banget nggak ketemu si teman gue ini gitu. Tapi gue juga nggak yang musuhan, kalau ketemu ya happy aja ketemu dia. Tapi secara obrolan, secara kehidupan sehari-hari udah nggak cocok sama sekali. Padahal dia ini adalah sahabat gue. Sahabat dari mulai pertama gue kerja di radio. Sahabat deket banget, dan gue sering nginep di rumah dia, sering main, gue kenal orang tuanya dan segala macam. Tapi ya mungkin Tuhan bantu gue untuk ya temenannya sih tetap ada, cuma hidupnya jangan sama ya gitu. Tuhan mau kasih lihat, ini kamu harus kayak gini. Mungkin suatu hari nanti kalau temen gue kembali sama Tuhan, ya pasti gue happy banget gitu. Ya pasti kayak gitu. Cuma itulah. Nah, sekarang yang lagi kita ini juga dapat juga, kita tuh belakangan dari komunitas belajar kita bareng-bareng, kita belakangan lagi belajar soal doa dan lagi happy-happynya belajar soal doa gitu. Walaupun belakangan gue juga suka masih bolong-bolong ya, tapi doa ini sekarang gue ngerasanya bukan lagi hal yang cuma doa. Kadang-kadang kan kayak gue udah doain, tapi ada
gue dulu kalau digituin kayak, iya gue juga udah doa sih. Terus kenapa kalau udah doain? Gitu. Tapi sekarang kita ngelihat doa ini dari perspektif yang beda banget karena doa itu penting banget. Ya, dan dari situ juga Kak, gue sendiri jadi belajar bahwa ada satu hal yang mungkin nggak tahu Kak Dita ngerasain atau enggak. Tapi dulu itu gue orangnya lebih jaim aja. Maksudnya kadang disuruh apa nggak mau terlalu, maksudnya ada yang selalu dijaimin lah gitu. Semenjak kenal sama si Steven ini, jadi belajar bahwa sebenarnya kalau kita ngomong jaim sama teman kita sendiri, itu malah ngebikin tembok gitu. Jadi ya kalau misalnya lu ada salah di sini, lu ngakuin aja lu salah gitu loh. Kalau terus ada satu hal yang Steven waktu itu ngomong, kalau lu berdosa, lu masih belum berani kesaksian tentang dosa lu, berarti lu belum keluar dari dosa lu. Nah, benar juga ya gitu loh. So tau banget. Ya kan? Ini Stephen luar biasa loh, praktek daripada firman Tuhannya gitu. Ya jadi dari situ sih jadi belajar, karena memang orang Kristen itu sebenarnya harusnya life-nya tuh gak ada burden sama sekali. Jadi artinya terbuka aja gitu apa adanya. Kalau misalnya memang kayak gitu ya kayak gitu. Kalau misalnya ada salah ya akuin aja tapi bertobat gitu. Dan memang hidup seperti itu tanpa jaim, karena keseringan kita kan, wah kayaknya kalau yang fasilitator atau yang ngajar atau yang ngomong firman Tuhan harus gak ada salah, harus kelihatannya suci, bersih. Tapi ya kok gua aja gak suka ngelihat yang kayak gitu, tapi kenapa gua harus kayak gitu actingnya gitu, jadi acting kan. Jadi ya di podcast ini kalau teman-teman juga dengerin ya kita memang jujur-jujuran, ada juga topik yang kita ngomong tentang dosa kesayangan di situ, dan amazing aja bagaimana kayak ya kita bisa jadi orang yang ya so far itulah kita gitu, kita omongin di situ. Oke, wah hebat banget ya kalian saling menginspirasi satu sama lain, dan pasti banyak banget yang berubah setelah menjalankan pelayanan ini bersama-sama. Nah, aku mau nanya, apa sih harapan kalian terhadap podcast ini ke depannya? Sulit nih. Pertanyaan sulit. Apa Will harapan? Sulit Bapak dulu dong. Waduh, oke. Lu pikirin dulu ya. Harapannya nggak muluk-muluk sih. Harapannya kita tetap bisa belajar dari podcast ini. Kita berdua. Kalau mau egois lagi, gue pengen lebih belajar dan pengen beneran lakuin apa yang udah kita omongin di podcast ini, karena itu kayaknya harapan yang paling benar gitu. Tapi harapan yang lain juga, William sempat ngomong sih, gue sebenarnya happy ngelakuin ini karena suatu saat nanti pas gue nggak ada, mungkin anak cucu gue bisa dengar, mungkin masih ada gitu, masih ada audionya di internet dan segala macam gitu. Dan yang paling penting juga bahwa kita ini tuh melayani, semoga ada yang terinspirasi juga untuk melayani. Nanti kalau kita berdua udah nggak podcast Belajar Alkitab, kita berharap suatu saat nanti ada nama baru yang bikin podcast Belajar Alkitab atau lanjutin podcast ini. Ya itu sih, kalau gue segitu aja sih paling. Ya harapan tuh sebenarnya berubah-berubah Kak. Jadi waktu awal bikin podcast gue punya harapan sendiri sih, kayak misalnya wah kalau misalnya di kelas kita belajar bareng-bareng, message ini cuma nyampe ke 20 orang maksimal di satu kelas, 30 orang. Tapi pas lihat podcast ini, tadi Steven juga udah bilang sampai sekarang 19.000 klik ya, 19.000 play gitu ya. Nggak tahu sih sampai habis atau enggak gitu dengarnya. Ya katakanlah yang sampai habis cuma setengah atau sepertiga, it's still ribuan orang gitu. Dan ini kayak gak mungkin terjadi kalau misalnya kita cuma tiap minggu ketemu dengan 30 orang, ya udah segitu-segitu aja gitu. Nah, total audience number-nya juga ada yang sempat naik di minggu di saat-saat waktu pandemi, sempat turun juga, tapi sempat naik sampai audiensnya 100 ya waktu itu pernah. Jadi artinya kan ada beberapa bertambah gitu jumlah pendengar yang berbeda-beda gitu. Nah, tapi dari situ ya harapan-harapan ini sambil jalan kayak Tuhan tuh kasih yang baru terus gitu loh. Gak cuman pertama cuman cara orang lain dengar banyak, tapi makin kesini nggak terlalu mikirin itu sih, lebih mikirinnya ke bagaimana jadi bisa instead of orang cuma dengar kayak Stephen bilang tadi, orang jadi bisa terinspirasi jadi melayani.
bahkan kita nggak pernah bayangkan kita malah dapet temen baru melalui podcast. Karena dulu kita sempat pikir, wah ini kalau nanti satu saat nih, ini waktu itu belum pandemi ya, kita bisa bikin kayak ketemu sesekali sama teman-teman yang dengerin podcast. Kita waktu itu pernah ngomong kayak gitu. Tapi ya gimana caranya ya, kan nggak kepikiran. Tiba-tiba pandemi. Melalui pandemi, kita beneran ketemu sama teman-teman yang dengerin podcast dari kelas yang diadain sama adik gua gitu. Dia ada bikin kelas sama teman di gereja, kita juga ikut. Nah, jadi Tuhan yang sediain gitu. Kayak Tuhan malah kasih tahu ini loh, lu sebenarnya ada harapan ini. Jadi bukan harapan kita kayak disesuaiin gitu loh sama yang rencana Tuhan maunya apa. Ya puji Tuhan dalam hal itu. Wow, praise God. Nah, apa pandangan kalian terhadap teman-teman yang terjun dalam pelayanan, saking sibuknya tidak ada waktu untuk personal time sama Tuhan? Atau kalian pernah ngalamin nggak sih kayak gitu, saking mikirin materi, mikirin, oh ya nanti kita mau melayani di sini atau di gereja, sampai ini udah kayak exhausted sendiri gitu ya, terus udah gitu ngerasa kayaknya kok waktu sama Tuhan nggak ada ya. Gimana menurut kalian? William, silakan. Pelayanannya banyak nih. Ya, kalau menurut aku mendingan stop aja. Maksudnya stop itu artinya stop, beneran stop for a while nggak apa-apa. Karena aku pernah tersentak gitu ya sama istri gitu. Karena dia bilang sibuk banget nih pelayanan gitu. Tapi ini ada anak 2, bukankah itu juga jiwa ya? Kenapa mikirin yang di luar? Wah, itu keras tuh yang kayak gitu. Jangan sampai nanti di luar orang banyak, ya maksudnya jadi belajar atau apa, tapi anak sendiri nggak belajar, nggak tahu gitu, nggak kenal Yesus siapa. Dan itu benar-benar templakan besar. Kita sih nggak pernah sih sampai kayak yang dia marah-marah karena pelayanan banget, puji Tuhannya enggak. Tapi dia suka ingetin gitu. Dan gue juga suka share ke Stephen, gue habis dibilangin gini nih sama bini ini. Tapi ya benar gitu kan. Dan so far puji Tuhannya ya istri support. Dan menurut gue gini, kalau misalnya orang terdekat kita support kita dan mengaminkan apa yang kita lakukan dan mendengar apa yang kita bicarakan, berarti hidup kita tuh nggak parah-parah banget. Karena ada suatu waktu gue ngomong sama Stephen, Pen, tau nggak, kita bikin podcast ini ya, ini gue nggak pernah denger, Pen. Dia malah dengerinnya yang lain. Ya maksudnya gini, ini sama aja kayak orang khotbah di depan mimbar gereja ngomongin, wah yang bagus-bagus, istrinya buang muka gitu. Maksudnya itu gue nggak mau jadi orang yang kayak gitu loh. Tapi tiba-tiba gue bilang, "Lu tahu nggak? Bini gue mulai dengerin podcast kita dari awal satu-satu gitu. Terus dia kasih input apa. Jadi kayak wah ya puji Tuhan, bahkan kayak beberapa yang terakhir salah satu kayak kesayangan malah istri sendiri yang bilang, oh itu harus disaksikan tuh, coba ngomong sama Stephen gitu. Itu harus disaksikan. Jadi kayak menurut gue adalah kita harus lihat ada indikator-indikator, ada yang Tuhan akan kasih ke kita pada saat kita itu karena Tuhan nggak mau juga kita pelayanan and then kita lose the purpose yang aslinya. Pelayanan should be luapan daripada hubungan kita sama Tuhan, respon gitu. Bukan gara-gara pelayanan kita dekat sama Tuhan, nggak kayak gitu juga. Pertamanya harus hubungan kita ya, dan orang-orang terdekat kita biasanya harus kita dengerin sih. Jangan sampai kita pelayanan dan orang dekat kita bilang, lu pinter ngomong aja lu, kelakuannya nggak ada gitu. Dan biasanya teman-teman kita nggak bakal mau ngomong kayak gitu kan, jaim. Mereka kan juga mau jaga ini. Tapi yang bakal ngomong adalah orang tua kita, istri kita, pacar kita mungkin atau apa. Jadi ya itu. Kalau misalnya sempat ada, menurut gua kalau misalnya sempat kita merasa kok kita jadi kayak terpaksa ya demi memenuhi kewajiban gue jadi belajar Alkitab, mendingan di stop aja, vakum nggak apa-apa, benerin dulu, baru nanti lihat Tuhan akan panggil lagi. Oke. Nah, boleh nggak share tips buat anak-anak muda? Ngomong nggak, Stephen? Oh ya. Gue pelayanannya dikit. Gue lebih ke ini soalnya lebih ke sebenarnya gue nggak ada. Kenapa gue kadang suka ngerasa nggak punya waktu sama Tuhan? Karena gue lebih ke gue sih, kalau buat pelayanan ya gue lakuin. Tapi kayak gue kadang suka males-malesan, tidur-tiduran, ngelakuinnya mepet-mepet gitu. Jadi itu yang membuat gue sebenarnya nggak punya waktu sama Tuhan. Dan gue terinspirasi sekali, William udah sekarang mulai kayak
gue tidur cepet men, gue bangun subuh. Itu gue pengen banget belakangan ini dia lagi cerita itu terus gitu. Dan puji Tuhannya hal-hal kayak gini kita bisa saling kasih lihat gitu bahwa Tuhan bekerja dengan berbagai cara, bukan cuma soal lu jago ngomong firman, tapi kayak perilaku lu, habit lu, itu juga harus dibenerin gitu. Dan habit gue masih berantakan banget, tidur gue masih subuh, masih jam 11, jam 1, jam 2, gara-gara main HP. Dan sebenarnya itu juga bikin gue kacau, karena pekerjaan gue juga nggak dikit, yang harus gue lakuin buat si podcast atau yang lain juga sebenarnya bisa ditanganin, tapi gara-gara gue males-malesan, gak jelas, akhirnya berantakan, jadi mepet-mepet. Ya kapan berdoanya sama belajarnya kan? Jadi ya habitnya mesti dibenerin juga. Itu lagi gue doain sih sebenarnya. Gimana ya untuk ngerubah kebiasaan yang udah tahunan gue lakuin, untuk ngerubahnya tuh susah harusnya. Tapi gue yakin kayak orang sekacau gue aja Tuhan bisa ubah. Harusnya habitnya juga bisa diubah. Amin. Amin. Wow. Nah, last question. Ada nggak sih tips buat teman-teman yang pengen banget pelayanan, atau mungkin kayak kalian juga pengen mulai podcast juga, belajar Alkitab, atau mungkin mereka pengen melayani di YouTube atau di media-media yang lain, supaya lebih konsisten, lebih taruh hati di situ. What do you guys can give gitu as tips? Pak Will, apa gua? Pak Will apa gua? Apa Kak Dita? Bapak dulu lah, Bapak. Kak Dita nih juga sebenarnya bisa kasih tips. Gimana kalau nanti Kak Dita kasih tips juga? Karena kamu juga pelayanan. Ya, gua nanya dulu kalian. Oke. Kalau gua dari awal, karena gua bisanya cuma hal-hal yang gua lakuin, gua cuma melayani untuk hal-hal yang bisa gua lakuin. Jadi gue nggak maksain, misalkan gue nggak bisa khotbah, gue nggak bisa bikin materi untuk belajar, tapi gue maksain, gue copy paste dari sini, gue ambil dari resource ini, gue cari di video mana, gue ambil. Gue kayaknya enggak. Puji Tuhannya maksudnya Tuhan jaga gue untuk nggak sombong, untuk kayaknya kamu udah saatnya berkhotbah deh, kayaknya enggak gitu. Walaupun kayak kadang si William suka, men, lu bikin materi dong men gitu, tapi gue kayak, men, yakin lu gue bikin materi, ntar sesat orang. Atau kayak, ya gitulah, kadang orang suka minta, kayaknya kamu udah saat, enggak. Emang karena gue gak bisa. Tapi kalau untuk hal yang gue bisa, lu gak usah suruh gue lakuin. Gue mau deh. Bahkan kadang gue suka ngajuin diri, gue bikin ini ya. Kayaknya di sini masih jelek nih. Gue bisa loh bikin ini jadi lebih sedikit lebih oke gitu. Gue lakuin. Jadi menurut gue, jujur aja, kalau kita bisanya apa, karena sebenarnya semua kemampuan bisa dilakuin buat pelayanan. Nggak harus karena lu bisa khotbah, atau nggak harus karena lu banyak sering baca Alkitab dan segala macam. Yang penting minta sama Tuhan sih yang paling penting. Bukan karena, misalkan gue juga nggak bisa khotbah, tapi gue misalkan bisa ngedit lah misalnya itu. Tapi nggak minta Tuhan, cuma kayak gue jago ngedit nih, gue editin punya lu. Lama-lama tuh kalau kayak gitu, ntar bete sendiri. Nih gue udah ngedit kayak gini, orang nggak pernah muji gue apa segala macam. Itu nggak usah deh kayak gitu. Kalau memang nggak ada ketertarikan, minta deh sama Tuhan. Sama pakai apa yang kita punya. Kalau gue sih itu doang. Jadi itu yang bikin gue tetap bisa jalan. Karena kalau tiba-tiba William minta gue, Pen, lu mulai sekarang, lu yang bikin semua materi. Nah, gue akan bilang, men, kita udahan aja podcastnya. Karena gue nggak bisa pasti. Itu sih, yang bisa aja. Oke, gue nambahin dari Stephen. Jadi juga kita bisa ingat kalau misalnya pelayanan itu jangan sampai pelayanan itu bukan burden. Pelayanan itu harusnya kesukaan. Dan sering banget, gue nggak tahu kalau Stephen, tapi gue jatuh ke dalam trap itu. Aduh, besok podcast. Aduh, bahannya itu burden tuh. Itu nggak seharusnya pelayanan kayak gitu. Pelayanan tuh seharusnya, Tuhan besok udah mau podcast, I am ready gitu loh. Gue excited buat share ini gitu. Dan bagaimana kita bisa excited untuk pelayanan itu, yaitu pada saat kita mempersiapkan itu, kita udah harus dapat dulu blessing-nya, harus excited dulu. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang ngerasa bahwa kalau gue nggak pelayanan gue berdosa.
Kalau gue nggak pelayanan, waduh, gue nggak masuk kriteria untuk orang yang masuk surga nih. Jadi pelayanan tuh dijadikan satu checklist kewajiban, kayak kewajiban rumah atau sekolah aja. Kalau gue nggak begini, nanti begini. Dan karena kita udah sempet ngelewatin hal kayak gitu, dan lu ngeliatnya kalau mikir kayak gitu malahan yang ada stop, bukan tambah maju. Karena oke lah, pertama kita dapat tambah beban 10 kilo, masih kuat. 20 kilo, lama-lama dapat beban yang begitu berat, kita stop kan, gimana mau jalannya lagi gitu. Dan pada saat kita pelayanan terus, kita tuh happy, excited, kita kayak mau share apa yang kita udah dapat dari pengalaman pribadi kita sama Tuhan, di situ malah nge-recharge gitu setelah pengalaman. Makanya abis kita sama podcast, ngobrol. Pas ngobrol tuh kayak happy aja, ngobrolin banyak hal gitu. Besoknya seger gitu, karena seneng gitu dapat sesuatu. Ya itu sih, jadi jangan jadiin itu burden, itu seharusnya menjadi respon daripada luapan lah dari apa yang kita udah dapat waktu kita sama Tuhan gitu. Dan mungkin apa tambahan lagi untuk pelayanan, kalau misalnya buat teman-teman yang merasa kayak kok pelayanan itu dia bisa gitu loh, apakah harus kayak gini? Kok kayaknya gue nggak bisa ngikutin speednya gitu loh. Tapi gue mau ikut pelayanan ini. Tapi kayaknya ini gue di luar comfort zone gue gitu. Dan akhirnya banyak orang yang biasanya jadi mundur gara-gara kayak gitu. Mungkin gue akan suggest bahwa terang-terangan dalam pelayanan itu nggak boleh malu-malu. Gara-gara gak enak ngomong, ya udah gue pendem aja di diri gue gitu. Terus nanti orang lain jadi dapat salah signal. Dan waktu itu pun gue juga belajar, karena ada satu saat waktu gue pelayanan sama Kak Dita, terus jadi saling asumsi gitu. Gue salahnya gue nggak nanya gitu. Jadi saling asumsi. Dan akhirnya kita belajar, oh ternyata enakan ngomong langsung ya gitu. Ngomong langsung kita tahu. Jadi kayak gitu buat teman-teman juga. Kalau merasa, aduh, gue sebenarnya itu belum sanggup ke sini. Jangan disanggup-sanggupin, ngomong, kasih tahu sama partner pelayanan atau apa. Gue nggak bisa deh, terang-terangan aja gitu. Gue cuma bisa segini. Nah itu lebih enak. Jadi akhirnya orang tahu kita kapasitas di mana, orang nggak expect lebih, kita pun juga nggak ada burden lebih. Kita lakukan sesuai kemampuan kita aja. Ya mungkin itu tambahannya. Wow, keren banget. Ya, tadi lu nanya kan dari gue juga. Iya, Kak Dita. Ayo, Kak Dita. Ayo. Kasih tahu. Kalau aku sih pertama tanya Tuhan dulu. Jadi kalau misalnya Tuhan taruh conviction nih dalam hatiku ya. Terus sometimes kan kita suka mix up dengan perasaan sendiri kan. Ini maunya gue doang atau mau sosokan atau gimana gitu kan. Waktu mulai untuk yang Zoom I Promise, mungkin aku mundur sedikit waktu bikin mobile apps. Tapi kita waktu I Promise itu udah benar-benar vakum. Jadi Zoom-nya itu kan belum ada ya. Itu Agustus baru waktu itu. Nah, tetapi Tuhan kayak taruh dalam hati aku tuh satu pemikiran begini, karena sebelumnya kan kita ada di Sarina sama Central Park ya. Dan ada yang suka DM kita bilang begini, Kak, kapan ada di NTT? Nggak mungkin lah gue kesana gitu kan. Kapan ada di Pekanbaru? Kapan ada di sini? Aku bilang ya doain saja, kayak gitu doang ya. Dan masuk kan pandemi kan. Tetapi itu aku belum kepikir untuk nge-Zoom segala macam. Jadi aku juga bilang sama partner tim, kita off dulu deh gitu kan, karena kita nggak bisa ketemuan gitu. Nah, cuman ada satu pemikiran, keren juga ya kalau misalnya ada satu platform yang mana pelajaran Alkitab ini nggak mesti gue yang kasih gitu. Orang bisa akses sendiri, tetapi dia friendly banget, bisa diakses dengan mudah gitu. Tiba-tiba tuh kayak kepikir bikin mobile apps, ya kan. Tapi isinya apa gitu kan. Jadi aku sempat questioning itu sampai kayak dua bulanan lebih lah aku sebenarnya doa gitu kan. Karena this is out of my comfort zone. Aku nggak suka banget kerjaan begini. Tetapi puji Tuhan ketika aku sampaikan ide itu ke saudara-saudaraku, mereka malah bilang, wih itu gila, itu keren banget tuh idenya, kenapa lu nggak coba gitu. Dan itu aku membuatnya sampai kayak like few months, tapi sempat mau mundur. Tetapi itu kayak benar-benar Tuhan support. Pada waktu gue sempat ke Solo kan, sempat kepikir mau ke kantornya Amazing Facts Indonesia kan. Nah, itu mereka menyambut bahagia juga gitu. Maksudnya, wah ini kita belum pernah sih lihat yang, memang ada juga dari komunitas yang juga buat mobile app, tetapi mereka juga belum launch sih. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai, kita akan sangat support untuk bahannya. Itu jadi kayak satu positif encouragement yang
lu harus tetap maju, lu harus tetap maju, kayak gitu. Nah, jadi hal yang pertama itu adalah pastiin dulu, tanya dulu sama Tuhan, benar nggak gitu, ini yang Tuhan mau. Terus yang kedua, kesulitan pasti akan ada sih, ya maksudnya terlepas, apalagi kadang-kadang kan orang bilang ya cewek kan mudi ya gitu kan. Ya gue sih sangat amazed yang ngelihat kalian berdua tuh kayaknya easy going banget gitu, dan pas ada disagreement tuh kayak come on lah, ya sudah tuh bukan panggilan gue gitu kan, kayak it's so easy gitu. Tetapi memang sangat penting untuk jujur, itu benar banget. Pertama jujur sama Tuhan. Ketika masuk ke Zoom yang pada bulan Agustus, aku confess sama Tuhan bahwa aku nggak bisa run ini sendiri. Ini gila gitu. Maksudnya aku nggak punya energi sebesar itu untuk jalanin Bible study sendiri gitu. So I keep praying. Itu juga hampir kayak beberapa minggu aku doa sebelum bulan Agustus. Terus aku bilang sama Tuhan, kalau Tuhan setuju, kirimin saya teman-teman. Aku cuma bilang kayak gitu. Kirimin saya teman-teman untuk work together. Dan bahkan aku kasih qualification lagi. Yang pertama, Tuhan kasih qualification. Yang pertama, orangnya jangan baper. Karena maaf kata, gue juga sulit bekerja dengan yang baper ya. Terus tiba-tiba mungkin gue salah kata, terus tiba-tiba dia nggak bisa dihubungin gitu. Gue susah bekerja atau melayani dengan orang yang demikian gitu. Tuhan jangan baper. Terus yang kedua, punya hati di sini. Jadi bukan merasa nggak enakan sama Dita. Oh ya gara-gara si Dita yang ngajak nih, terus gue nggak enak gitu kan. Kayak tadi William juga bilang gitu. Jadi harus ada keterbukaan. Terus yang ketiga, dia mau bertumbuh. Jadi dia mau belajar. Aku sebenarnya nggak ngerti Zoom sama sekali loh. Itu pada waktu awal mulai, I don't touch anything gitu mengenai Tapi bikin Zoom itu. apps bisa ya. Jadi bayangin, nggak, maksudnya kan join gampang ya, lu tinggal download terus join, ada kodenya segala macam gitu kan. Tetapi untuk jadi host itu benar-benar aku keringet dingin waktu pertama kali itu. Bayangin aku keringet dingin untuk running Zoom gitu as host, karena aku ngelihat fiturnya banyak banget dan aku sangat-sangat kagok gitu pada waktu itu. Tapi karena aku punya keinginan yang pengen mau lebih, ya kayak disuruh Tuhan lah ya untuk melakukan ini, I want to grow. Jadi aku belajar waktu itu sampai aku kontak seorang teman yang jago banget jalanin Zoom. Ajarin dong, ajarin. Ini apa? Ini terus ini kayak gimana gitu ya. Kayak tadi juga aku nanya sama Steven kan, ini kalau ganti layar kayak gimana? I didn't know gitu kan. Terus dia ngajarin dan sampai setting-settingnya itu aku benar-benar sampai diajarin banget gitu. Dan aku bilang sama Tuhan, aku mau partner yang mau grow gitu. Karena basically aku juga termasuk orang awam, ya aku juga nggak ahli-ahli Alkitab ya, tapi aku mau belajar gitu. Dan kayak misalnya sharing materi juga, aku nggak mau setiap minggu aku yang share, Tuhan. Ini akan overloaded buat aku sendiri gitu. Dan ternyata memang Tuhan kirim teman-teman. Jadi itu kayak satu confirmation, apa ya? Kalau memang Tuhan agree, Tuhan pasti akan buka jalan sih. Mungkin kayak gitu. Jadi pertama tanya Tuhan, terus yang kedua konsisten dengan komitmen kita sama Tuhan, jangan bawa perasaan. Tapi aku suka banget dengan tadi tips-tips yang kalian bagikan. Kalau misalnya nggak mood, ya udah kita bawain tetap ngobrol aja. Jadi tetap harus banyak strategi ya. Maksudnya gimana kita bisa overcome mood kita gitu untuk pelayanan. Dan ya praise the Lord, God answer prayers. Itu yang gue suka banget sih. Oh ya, William sama Steven kan tadi sempat mention mengenai kelas belajar Alkitab. Boleh di-share nggak? Atau boleh nggak kita join kelas belajar Alkitab kalian? Boleh banget. Kelas belajar Alkitab itu ada setiap Sabtu jam 2 siang. Dan itu linknya pakai Zoom. Kita akan share setiap kapan ya? Gue juga nggak tahu sih, bingung jadwal share-nya, tapi kayaknya sih Rabu atau Kamis kita udah share, atau kalau enggak pas hari Sabtu paginya lihat aja. Karena sebenarnya linknya sekali teman-teman pernah datang, itu linknya pakai itu terus gitu, nggak ganti-ganti. Dan di sana kita bisa belajar sama-sama untuk bisa nanya juga, karena kalau di podcast kan cuma dengerin doang kan. Kalau ada pertanyaan juga lama direspon, misalkan di email atau di DM kita responnya mungkin lama. Tapi kalau langsung itu bisa nanya lagi gitu. Terus yang menarik juga yang share itu Edward itu pernah ngobrol juga sama Kak Dita di videonya Kak Dita di Die Promise.
Edward itu lumayan unik sih approach-nya, jadi dia bisa cari dari bahasa aslinya untuk ayat-ayat itu, jadi lebih dalam lah kalau gue lihat. Jadi di sana ada William juga, jadi jangan lupa datang, ada William. Ada Stephen sebagai host. Ya gitulah pokoknya. Jadi semua teman-teman diundang untuk hadir di kelas belajar Alkitab di hari Sabtu ya, jam 2 waktu Jakarta. Jadi ini kan bisa juga dari luar kota ya, bahkan ada yang luar negeri juga boleh join ya. Tidak terbatas usia dan juga lokasi, semua teman-teman diundang. Dan ini nggak ada charge apapun ya untuk gabung ya? Nggak ada. Everyone. Nggak ada. Ya. WIB Jadi, ya, WIB, waktu Indonesia Barat. Yes, waktu Indonesia Barat. So teman-teman, come and join and study Bible together. Nah, one last question. Ini kan akan diupload di YouTube ya, dan akan disaksikan sampai selama-lamanya. Kalian punya kata-kata yang ingin kalian sampaikan nggak kepada audiens? Ya, audiens maksudnya pada teman-teman yang menonton ini. Gitu. Pan, di luar skenario Pan, gimana Pan? Gimana nih, nggak ada pertanyaan ini? Gue baru kepikir tadi, kayaknya tuh keren banget deh. Jadi apa sih yang pengen kalian sampaikan? Aku bercanda. William silakan. Bercanda, tapi William juga yang duluan kan. Apa aja nih yang mau disampaikan? Apa aja? Oke. Buat teman-teman semua yang dengerin ini, semoga kalian terinspirasi. Tapi ngelihat bahwa di sini kita, Kadita, Stephen, gua itu pelayanan, kalian jangan fokus awalnya itu kepada gua mau melayani seperti mereka, it's good. Tapi yang terpenting adalah pelayanan ini terjadi gara-gara ada secret formulanya gitu loh, yaitu apa? Kita harus kenal dulu kepada Tuhan. Karena hidup ini either kita percaya benar bahwa Tuhan ada dan Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, atau enggak sama sekali. Karena kalau enggak, pelayanan itu akan menjadi satu hal yang enggak nyambung. Jadi gue benar-benar ajak teman-teman semua, sebelum kita mulai pelayanan, kita benar-benar tanya pertanyaan yang satu ini, very simple, mungkin kelihatannya kayak pertanyaan yang sangat mudah, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Bahkan tanyakan, Tuhan, apakah aku percaya kepadamu? Kalau bagaimana aku punya punya keyakinan dan iman itu? Tuhan, diselidiki semuanya tentang Yesus. Bagaimana kalau gitu aku punya hubungan dengan Engkau? Itu harus nyata dulu sama kita. Baru itu semua Tuhan akan lead kepada pelayanan. Dan itu semua adalah satu hal yang benang lurus dan satu hal yang saling mendukung satu sama lain. Jadi mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu, jawab yakin, maka pelayanan itu tanpa disuruh akan kalian lakukan sendiri. Kalau kita dapat satu peluang bisnis yang bagus, apa yang pertama kita harus lakukan? Kita cari teman terdekat kita dan dengan yakin kita share ini ke mereka. Karena butuh tim untuk menjalankan peluang ini. Tapi kok gak kayak gitu di dalam pekerjaan Tuhan? Karena kita gak yakin. Udah gitu aja sih intinya. Kalau kita punya yakin sesuatu yang bagus, dan ini gak mungkin ngecelakain teman kita atau saudara kita atau keluarga kita pasti bagiin dengan sendirinya tanpa harus dipaksa-paksa. Dan the same principle apply di dalam pelayanan kita. Kita yakin Tuhan itu ada, kita yakin Yesus Juru Selamat, kita yakin bahwa kita akan nanti masuk surga, Yesus beneran datang. Dan atas keyakinan itu, you will do that dengan orang-orang terdekat kita dahulu. So, mungkin itu aja dari aku. Kalau gue lebih ke ayo dengar suara Tuhan, karena kalau kita sebenarnya tiap hari pasti dipanggil sih. Gue lebih approach kepada kita nggak usah fokus untuk kayak gue pengen pelayanan. Kayaknya lebih ke gua ini udah kembali belum ke Tuhan, karena karena bertobat itu enak sebenarnya, damai gitu. Walaupun kata-katanya tuh kayak ini orang
baru bertobat lagi gitu. Tapi itu hal yang bisa gue bilang bahwa ini adalah hal yang paling luar biasa yang pernah terjadi dalam hidup gue gitu. Kalau gue nggak mau dengerin Tuhan untuk balik sama dia pas dia panggil, pasti gue nggak tahu sekarang gue lagi di mana dan apakah gue masih hidup atau enggak, atau kalaupun masih hidup gue nggak tahu gue sekacau apa gitu. Tapi Tuhan tuh baik loh, baik banget. Banyak kesaksian di podcast Belajar Alkitab di mana kayaknya sering banget Tuhan tuh jaga supaya gue nggak kenapa-napa, keluarga gue nggak malu, orang-orang terdekat gue nggak sedih dan lain-lain. Jadi lebih ke itu sih. Ayo balik ke Tuhan. Mau sampai umur berapa kita punya kelakuan dan perilaku yang nggak sesuai sama yang Tuhan mau gitu. Mau sampai kapan? Dan udah saatnya gitu untuk balik sama Tuhan. Lebih ke itu aja sih teman-teman. Ayo, Tuhan tuh sayang sama kita dan yang selalu berusaha dan beneran sayang sama kita tuh dia, bukan kita tuh yang pengen balik ke dia jadi kita bisa, tapi dia tuh beneran tiap kali panggil gitu dan sayang sama kita, bener-bener sayang gitu. Jadi ayo bertobat, ayo balik. Bukan berarti gue juga udah bertobat sempurna, enggak, tiap hari gue juga bertobat. Jadi ayo dengerin dan urut. Itu aja sih. Oke, thank you banget William, Stephen. Nah, buat teman-teman, dengerin podcast Belajar Alkitab, ada di Spotify, ada di Anchor, ada juga di mobile app Die Promise Community. Jadi semuanya kalian bisa pakai platformnya yang mana yang paling easy buat teman-teman. Dan dengarkan setiap topik, setiap minggu ada topik-topik baru yang dibahas, belajar Alkitab dan jauh lebih santai. Kalian bisa ngerjain hal-hal yang lain juga, mungkin lagi nyetir, lagi cuci piring, lagi whatever you guys do, bisa sambil belajar Alkitab. Ya. Dan thank you sekali lagi buat William dan Stephen. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.